Halo, selamat malam penonton, teman-teman semua. Kita sekarang di Britpod edisi berapa ya? Gue lupa nih. Eh, Edisi Masih kan nggak banyak lah. teman-teman? Edisi Edisi banyak 17-an. ya? Edisi menjelang Udah lah ya. 17-an. Belum kan? Belum. Iya, ini edisi 17-an ya. Menjelang 17-an, oke. Dan kita Sekitar nggak perlu 17-an. sekitar 17-an. Karena kita 17-an punya edisi spesial. eh jadi ini edisi yang menjelang edisi spesial, tapi masih kontekstual. Kita keluarkan karena ini berkaitan dengan segala macam problematika Indonesia dan isu-isu kekuatan politik beserta isu korupsi terkini yang dimana kewenangan pemerintah rezim bisa mengelabui atau menutupi kekuasaan hukum di Indonesia terkait korupsi. Tapi gue nggak akan Ih, bicara serem korupsi banget dulu sih. di sini karena gue bakal mau apa ya, mau ngangkat dulu apa yang mau Gue kita langsung gak mau angkat hari kelihatan nih. ini. Pertama itu judul bukunya adalah Wahyu yang Hilang, Negeri Orang yang Guncang. Ini adalah dari Ong Hok Ham, seorang esais sejarah ya. Gue belum baca bukunya, terus terang, tapi mungkin teman-teman di sini sudah pada baca. Dan ini buku 438 Buang halaman. badan. Dan kemungkinan dia akan membahas tentang sejarah Indonesia, relevansinya terkait sosial, politik, dan budaya sebelum Indonesia tercipta. Kalau nggak salah, buku ini menceritakan tentang di zaman-zaman feodalisme akhir ya, ketika kita sudah menjelang masuk ke kolonialisme dan masuk ke era kolonialisme. Itu yang gua tangkap dari beberapa sumber terkait buku ini. Pak Ong Hok Ham sendiri itu adalah seorang tentunya seorang apa namanya, Sejarawan. masyarakat Tionghoa yang notabene juga minoritas di kita. Tapi walau bagaimanapun kita sudah punya sejarah panjang pertemuan dengan masyarakat Tionghoa berbagai macam gelombang, dan sebenarnya masyarakat Tionghoa sudah tidak bisa lagi dikatakan non pribumi. Itu konsep yang sangat-sangat rasis dan tidak berkebangsaan. Karena konsep berkebangsaan modern, yaitu nation state, adalah semacam melting pot dari berbagai macam bangsa yang hadir di Indonesia atau di nation state yang bernama Indonesia. Nah, gue sekarang mau nanya, karena ini buku sepertinya luar Sorry. biasa. Sorry. Kenapa, Coach? Gue ini protes. Kenapa? Iya, anak gue kan lagi ikut ini. Anak gue kan lagi ikut OSN Geografi. Kemarin gue dengar dia bahas konsep nation state, ada di samping melting pot ada namanya salad bowl. Kalau melting pot tuh Oh, semua nyampur. Udah nyampur, udah jadi satu rasa baru gitu. Tapi kalau iya. salad bowl semua masih berdiri sendiri-sendiri. Jadi ada konsep salad bowl. Gue nambahin aja. Oke, oke, Lanjut. oke. Lucu juga sih itu kalau kita bahas nanti. Oke, menarik. Coach, ntar lu yang bahas itu ya. Yang tadi lu harus bertanggung jawab dengan konsep yang tadi itu. Menarik tuh. Oke, tapi Sih. Siapa suruh gimana caranya? interupsi? Ya udah. Terus Oh, sekarang oke, karena kemarin yang bahasnya adalah Mas Atep ya, Mas Agung, dan kebetulan waktu itu moderatornya adalah Gus Emil. Ya, gue akan kita refresh dulu lah dari Gus Emil lah. Apa sih buku ini sebenarnya yang lu tangkap? Oke. Pertama gue pengen mulai dengan statement yang kontroversial ya. Kita tuh negara Indonesia atau Jawanesia ya. Jadi don't think tuh, oh nggak boleh. Kita ada tukang bakso nelpon ya. Anyway, ya sudah. Kalau kita kembali lagi ke yang tidak kontroversial. Karena seperti ada tukang bakso nelpon salah satu podcaster kita gitu ya. Nah, oke. Gue bakal mulai dengan kasus goblok di era modern dan di era pemerintahan ya. Karena kenapa? Karena Om Hokam ini memulai buku ini atau memulai kajian dia itu dengan tesis pesimistik bahwa karakter buruk bangsa tidak pernah berubah selama ratusan tahun. Mungkin ada benarnya, mungkin ada salahnya.
Kalau memang itu benar, artinya kan kita harus melihat analogi di masa modern dengan analogi sebelum kemerdekaan. Pertama ya, Wahyu Kedaton. Wahyu Kedaton yang dibawakan oleh Okan ini kayak semacam orang Indonesia itu merasa bahwa pemimpin itu harus punya wahyu. Kalau nggak ada wahyu, maka dia tidak layak jadi pemimpin. Artinya, negeri ini selalu penuh dengan legitimasi kekuasaan melalui simbolisme yang kosong. Contoh, politisi di Indonesia di era modern ini mereka tuh naik daun itu karena pencitraan yang entah pencitraan spiritual ataupun kultural, bukan karena kapasitas katanya ya gitu kan. Ya pemimpin kita tuh kan kalau nggak berdarah biru, habib, petunjuk kiai gitu loh. Cara merebut suaranya kan seperti itu, cara merebut kantong-kantong suara. Nah, sebelum kemerdekaan ada pola-pola serupa juga yang memang sultan-sultan lokal tuh diangkat atau dijatuhkan Belanda itu bukan karena kapasitasnya. Karena Belanda itu mengangkat sultan itu sendiri kan bukan serta-merta mereka itu mengangkat supaya meritokrasi juga. Mereka ngangkat supaya stabil negeri jajahannya. Jadi kalau misalnya kita lihat Sultan Bone, Sultan Ternate itu kan dipercaya punya kesaktian, makanya mereka diangkat di sultan oleh pemerintah Belanda sebagai sultan yang sah. Sultan yang tidak punya kesaktian simbolisme itu biasanya dijatuhkan oleh Belandanya sendiri, dicarikan sultan baru di wilayah itu gitu. Artinya legitimasi kekuasaan yang berbasiskan mistik spiritual ini tidak berarti benar, tidak berarti salah, namun ini tidak pernah berubah. Yang kedua, di negeri kita sekarang tuh 10 tahun terakhir ya terutama ya, rezim itu dikritik adanya proyek infrastruktur yang mubazir. Proyek-proyek yang kayak tak relevan gitu kan, kayak kereta cepat yang tidak terintegrasi dengan transportasi publik lokal, walaupun sekarang gue ngerasain manfaatnya ya. Itu juga sebenarnya mirip dengan kayak Jalan Anyer Panarukan, proyeknya Dendels gitu kan, dan proyek-proyek masif yang sebenarnya memakan banyak korban, cuma costly juga dan maksudnya tidak begitu relevan dengan kondisi sosial ekonomi saat itu. Itu ada kemiripan struktural secara sejarah bahwa infrastruktur itu dibangun untuk gengsi, bukan dan menguatkan wahyu itu. Jadi bukan untuk benar-benar fungsional untuk masyarakat. Jadi gua butuh bangun infrastruktur supaya gua seakan-akan dapat wahyu yang lebih lanjut lagi dari masyarakat. Yang berikutnya juga ada masalah korupsi. Ternyata korupsi itu sebenarnya sudah ada kemiripan struktural dari zaman dulu. Mentalitas ini ya, jadi jabatan publik itu dipandang jabatan nyari untung. Kenapa? Indonesia ini negeri yang serba salah. Dari zaman dulu, pejabat-pejabatnya, sultannya, bupatinya, itu tuh mereka dipilih tanpa ada digaji. Sehingga memang tidak ada budaya profesional yang di negeri ini secara struktural sejarah itu tercipta. Karena pejabat itu tidak digaji, sehingga pejabat itu harus danus pada saat menjabat. Ketika dia harus danus pada saat menjabat, artinya ya korupsi dong, menggunakan kekuasaan. Di satu sisi, sekarang udah mending digaji. Cuma kan kayak kita lihat ya, rata-rata gaji-gaji pejabat-pejabat negara itu kan ditakar sangat terbatas, berbeda dengan swasta. Walaupun jauh lebih enak daripada orang-orang kebanyakan yang di sektor informal, tetap aja ASN itu tuh sebenarnya secara duit itu jauh dari kata bisa hidup sejahtera di era sekarang, apalagi di kota besar. Nah, inilah juga yang memang menjadi kan si pejabat-pejabat ini sendiri harus danus. Kalau sekarang harus minta kickback dari proyek gitu kan. Nah, berikutnya kita tuh dijajah berikutnya ya, tesis yang disampaikan Ong Hok Ham ini. Kita itu negeri yang memang dijajah dengan cara paradigma maritimnya dihilangkan menjadi negara agraris. Ini mungkin yang membuat sejak dijajah Belanda hingga sekarang, gue sebenarnya kurang setuju bahwa negeri ini itu adalah Indonesia, lebih tepat dikatakan Jawanesia. Gue rasis sama orang Jawa, dan gue yakin ya, orang Jawa nggak boleh marah karena gue juga Jawa. Jadi gue boleh ngatain orang Jawa kan, gue ngatain sesama ras gue gitu kan. Jadi sah kalau gue ngatain. Kalau udah Alan ngatain orang Jawa, gue ngatain rasis lu Padang gitu kan. Cuma kalau gue Jawa boleh ngatain Jawa gitu ya. Ya itu dia maksudnya karena budaya agraris ini membuat ke Indonesia itu masih belum memanfaatkan potensi terbesarnya sebagai lahan yang memang maritim. Sebenarnya banyak isu-isu lain yang mau dibahas Ong Hok Ham, namun kita kembali lagi kepada tesis bahwa nanti teman-teman yang lain bisa menambahkan ya. Tesis pesimistik, dan gak apa-apa kan tesis pesimistik boleh ya, bahwa masalah penyakit sosial struktural dari masa ke masa tidak pernah berubah, hanya berganti bentuk. Nah, kurang lebih seperti itu, Momot. Gimana, Momot? Kembali Bang Topan. Oke, gue balikin ke gue dulu ya. Nah, ini ada satu pertanyaan dari apa yang lu paparkan tadi. Ini terkesannya pertama, ini gue tanya ke lu lagi ya, bahwa korupsi itu berbanding lurus dengan kekuatan feodalistik. Artinya begini, seorang abdi istana, seorang birokrat abdi istana, karena dia berfungsi sebagai pengabdi dari seorang raja, yang notabene raja itu adalah
titisan dewa ya, bisa dikatakan begitu, karena di semua bangsa seperti itu kurang lebih konsepnya. Nah, maka upeti sifatnya, ataupun tadi yang lu bilang semacam korupsi-korupsi yang harus menggunakan mekanisme danus itu ya, jangan-jangan itu memang Iya. berbanding lurus persis. Ketika kita mengadopsi sistem yang feodalistik, otomatis kita punya kecenderungan untuk menerapkan budaya koruptif gitu. Gue mau tekanin itu dulu di awal nih sama lu, karena ini akan sedikit krusial untuk pembahasan selanjutnya yang gue bakal lempar ke Coach Jaha. Berarti kalau bisa kayak gitu artinya menurut Bang Topan kalau makin ke atas makin koruptif, artinya Prabowo itu orang paling korupsi dong di Indonesia. Nah, lo Presiden, oke presiden. Karena Iya, apa? berarti Karena presiden kita mekanistik paling koruptif sifatnya. berarti gitu. Enggak, apa kata siswa terlalu berbahaya untuk mendatangkan tukang bakso lagi gitu ya? Atau gimana nih? Ayo lo. asal disebut namanya, cuma disebut jabatannya nggak apa-apa. Oh, Oh tadi gue gitu. bilang Prabowo sih. Kalau Ayo lo. gue pakai Terlanjur, maaf ya. gue nggak seperti Rocky Gerung ya, menggunakan nama presiden sebagai perlembagaan dari representasi presiden Oh ya sudah, jabatan lebih itu fair. sendiri. Gue mendingan pakai jabatan yang gue Iya. sebut presiden. Nah, karena bagi gue Cuma kan kita bisa pakai. secara sistem presiden itu kelembagaan, secara sistem dia akan cenderung abuse of power kalau tidak mengerti menggunakan politik secara baik dan beradab gitu. Oke. Karena Terus kita pakai secara caranya. sistemik presiden itu lebih punya kemampuan mekanisme mengumpulkan struktur kekuasaan lebih besar dari raja di era monarki. Itu kata Anthony Giddens ya, I see. seorang sosiolog modern. Ya. Coba lu Udah. lo ini dulu. Nah, kalau kata Rocky Gerung gak usah takut sebut Prabowo karena ketika seseorang jadi presiden dia telah telanjang bahwa nama dia sendiri itu adalah nama presiden. Ya, Artinya ya, ya. kita boleh bilang Prabowo adalah orang paling korupsi di negeri ini. Kalau memang gue disalahin, kita salahkan Rocky Gerung. Rocky Gerung yang menggunakan itu pertama kali. Oke, gue lempar dulu ke Coach Iya. Jaha. Coach Jaha ya pasti kalau gue trace di kuliah lu dulu kan S1 pasti akan berbicara masalah administrasi, bagaimana struktur birokrasi di pemerintahan itu bekerja ya, Coach Jaha ya. Nah, ini agak nyambung lagi dengan apa yang tadi gue sampaikan ke Gus Emil ya, terkait bagaimana sih ketika wahyu itu kita terjemahkan dalam apa kekuasaan simbolik maupun sistemiknya dalam sebuah struktur kemodernan. Lalu bagaimana administrasi ini di zaman pemerintahan modern itu bisa berjalan dengan semestinya atau mungkin mengalami satu penyesatan dalam mekanisme penyelenggaraan kekuasaan itu sendiri gitu. Gua agak belibet ngomongnya. Ya, pertama gini ya, gue anak FISIP ya, sama kayak lu gitu. Tapi gue bukan administrasi publik ya dulu kuliahnya, gue administrasi niaga. Lucunya sebagai anak FISIP, gue belajar banyak tentang antropologi, sosiologi dan lain-lain. Tapi gue baru inget juga, kayaknya gue nggak pernah ngambil mata kuliah administrasi publik. Paling sistem hukum ya. Cuma mungkin begini deh, gue coba kasih pendekatan dari modern management gitu. Seseorang itu bisa dapat legitimasi dari dua. Satu karena dia disahkan secara apa namanya, secara ada mungkin bukan legalitas ya, tapi ada disahkan secara gini. Orang dapat pengakuan itu pertama adalah dari kemampuannya dia gitu. Jadi dianya orangnya pintar atau orangnya memang berbakat atau memang punya potensi untuk menyelesaikan masalah kelompoknya, itu satu. Yang kedua legitimasinya, jadi bukan dua. Yang kedua legitimasinya adalah dia disahkan ya oleh kesepakatan bersama. Yang ketiga, nah ini dia disahkan berdasarkan desas-desus, klaim sepihak dan lain-lain. Nampaknya kegagalan peradaban manusia, gue lihat ya, bukan Indonesia aja, maksudnya Hoham itu dia mengkritik manusia Indonesia sama sih kayak buku yang sebelumnya dibahas gitu ya. Bukan sebelumnya, buku yang kita bahas lalu, walaupun bukunya lebih di masa depan dibandingin bahasan ini ya.
Oke. manusia Indonesia. Kan seolah-olah kayaknya manusia Indonesia tuh munafik, padahal kemarin lu cerita orang Malaysia juga munafik Hmm. gitu. Nah, jadi menurut gua satu begini, di seluruh dunia ini kegagalan seluruh dunia memilih pemimpin yang dapat legitimasi karena memang dia lebih cerdas, lebih mampu dan lebih jadi berdasar kemampuannya. Hmm. Terus makanya escape-nya bikin apa memilih pemimpin berdasarkan kesepakatan, ada pemilihan umum dan segala macam lah gitu dengan ketentuan hukum. Tapi ini pun sebenarnya apa namanya kayaknya escapism dari yang ketiga, yaitu apa klaim-klaim aja, karena kalau gue lihat misalnya eh bahwa pemimpin itu wangsit udah di zaman Firaun gitu. Bahkan Firaun ngaku-ngaku gue ini Tuhan gitu ya, satu. Hmm. Terus juga di Cina, di Jepang Kaisar itu anak matahari. Di Cina utusan Kingdom Kingdom of Heavens, kerajaan surga. Oke. Terus George Bush Junior pernah ngaku bahwa saya ini utusan Tuhan dan menghancurkan Irak itu adalah misi dari Tuhan. Jadi bawa-bawa Tuhan itu nampaknya sebenarnya bersembunyi di balik yang legitimasi birokratik itu atau kesepakatan itu loh. Hmm. Dan nampaknya saya nggak tahu apakah ada satu yang otentik dari Ong Hok Ham ketika Ong Hok Ham bilang eh, bahwa kekuasaan itu harus bagi dua antara priayi dengan preman jago lokal, which is Hmm. tentang premanisme akan kita bahas juga sama lu kan, bukunya belum, nanti bulan apa itu nanti kita akan bahas, pokoknya Akhir nantilah bulan tahun Desember akhir gue bahas. ya akhir tahun Hmm. akan kita bahas kan. Antara penguasa Jadi dan preman. jadi nampaknya apa namanya eh yang tengah ini birokratik ini jadi semacam kompromi atau bahkan escapism dari kedua sisi. Yang satu sisi ngaku-ngaku putusan Tuhan, yang satu mungkin kalau berdasarkan keahlian kalau zaman dulu itu jagoan gitu, sakti, preman, punya masa gitu ya. Itu ya udah escapismnya di sini, tapi tetap gitu berjalannya eh apa namanya udah tinggal kong kali kong antara dua kekuatan ini aja gitu. Bahkan sebenarnya gue juga cerita di episode lalu bahwa misalnya eh, Sriwijaya gitu ya. Sriwijaya itu Oke. eh kalau mau menyerang suatu negara, dia ngirim dulu tukang cerita yang menceritakan bahwa Raja Sriwijaya itu sakti, menguasai makhluk-makhluk gaib dan lain-lain gitu. Oke. eh Ya kayak gitulah. Jadi ini kegagalan peradaban manusia kayaknya memilih memilih pemimpin yang benar-benar bisa gitu. Gue nggak tahu, kalaupun ada gitu ya pemimpin yang benar-benar membangun bangsanya dalam sejarah, tapi ya dikit banget. Tapi coach, ini gue nemuin kontradiktif. Ini menarik statement lu, tapi kontradisinya jadi justru gue nemuin beberapa semacam loop pertanyaan ya. Kalau memang itu sebuah kegagalan manusia, berarti ketika ada peradaban besar yang luar biasa, yang fungsinya secara teoretik kita memahaminya itu adalah sebuah konsensus untuk membangun tatanan atau sebuah order kekuasaan, bukankah itu kalau menurut sejarah politik itu adalah sebuah keberhasilan malah bukan kegagalan? Ya Kalau kita bisa kita lihat. ya kalau kita nariknya dari aspek oke, kita ambil dari aspek Karl Marx, Marxisme, sosialisme, yang dimana monarki itu sangat berbahaya bagi apa monarki dan feodalisme itu sangat berbahaya bagi sosialisme dan komunisme, dan itu adalah yang dicita-citakan oleh Marxisme adalah di mana semua masyarakat itu mengalami satu transformasi evolusi, mungkin itu yang bisa dikatakan berhasil dari perspektif Marxisme. Tetapi nah ini kan jadi kontradiktif ya antara yang
secara teoritik mana yang lebih dianggap berhasil atau maju secara peradaban manusia. Tapi gue tidak menganggap yang tadi Coach Jaha itu justru ini menarik. Statement Coach Jaha itu kontradiksi dengan apa yang kebanyakan buku-buku sejarah politik peradaban kemukakan sebagai sebuah keberhasilan gitu. Yaitu peradaban besar sebuah keberhasilan umat manusia. Ya, kalau kita tinjaunya bahwa apa namanya, ketika sebuah kekuasaan berada di tangan satu orang dalam waktu yang cukup lama, maka dia bisa memastikan pembangunan itu berjalan lebih konsisten. Ya, kita boleh dikatakanlah dijajah Pak Harto 32 tahun gitu ya. Dan kita bisa lihat perkembangan bangsa kita dari dipegang Bung Karno sampai sampai akhirnya Pak Harto jatuh gitu. Nah, setelah itu kan nggak ada konsistensi objektif pembangunan. Kita dulu punya garis besar haluan negara per 5 tahun sampai jadi 25 tahun gitu ya. Yang kalau misalnya nih, kalau dari sisi pandangan perencanaan strategis itu very important, which is sebenarnya ada satu sisi baik dari ketika Presiden Prabowo terpilih gitu ya. Ketika dia terpilih, dia bikin walaupun kayaknya itu udah dibikin di zaman Jokowi gitu. Zaman Jokowi bikin Indonesia 2045. Formatnya sebenarnya kurang lebih sama, ngasih satu tahapan dan indikator untuk dicapai sampai 2045. Nah, masalahnya adalah nanti kalau ganti presiden, ya, diganti presiden, katakanlah misalnya kali ini Anung Pramono tuh karena exposure-nya bagus di Jakarta, taunya katakanlah gue ambil yang agak nggak mungkin aja. Anung Pramono menang 2029 gitu jadi presiden. Dengan rasa dendam PDIP bisa jadi kan 2045 tuh rencana RPJPN itu dibuang sama Anung Pramono karena itu adalah karya Jokowi dan Prabowo. So jadi di sisi dari bahwa sebuah kekuasaan di tangan satu orang dalam waktu yang lama itu bisa menghasilkan kesuksesan, itu memang terlihat secara fakta gitu. Mahathir megang sekian lamanya Malaysia, 28 tahun. iya, kelihatan pergerakannya. Tapi Indonesia sejak dilepas sama ini 10 tahun sekali berganti. 10 tahun sekali berganti. Mana kita jalan di tempat. Filipina sejak lepas dari Marcos itu cuma jatuh dari tangan ke satu preman ke preman yang lain. Satu koruptor ke koruptor yang lain gitu. Jadi dan belum ada yang satu bisa megang itu gimana. Bahkan sebenarnya hal ini mulai banyak diangkat gitu ya, diangkat ya gue udah sering lihat di sosial media gitu. Kayak terakhir ada yang gue lihat bilang gini, wah Amerika ngomong demokrasi demokrasi, tapi buktinya mana demokrasi? Lo 8 tahun sekali ganti pimpinan, tapi 8 tahun sekali berubah kebijakan, akhirnya nggak ada yang jalan. Kita nih presidennya satu dari dulu itu aja, tapi kita punya rumah sakit gratis ini dan segala macam. So ketika sebenarnya gini, isu yang terlewatkan dari hal ini adalah konsistensi perencanaan pembangunan. Sebenarnya siapapun presidennya, lu nggak boleh ngacak-ngacak perencanaan jangka panjang. Udah perencanaan jangka panjang, lu dipilih untuk menjalankan perencanaan jangka panjang itu. Itu Oke. menurut gue yang hilang. Ya. Oke, Coach, tahan dulu topik ini. Tadi Gus Emil sama Coach Jaha udah memberikan satu penjelasan dari sebuah topik yang berkesinambungan ya terhadap kekuasaan. Gua loncat dulu ke topik yang lain yang Ong Hok Ham juga bahas terkait peran Tionghoa di zaman dulu sampai ya kita bolehlah di diskusi hari ini kita Ngeri-ngeri sedap. relevansikan dengan hari ya tentunya dengan era reformasi ya. Karena kan kita sudah sering mendengar di zamannya Jokowi itu ada istilah 9 naga yang konotasinya negatif.
Tetapi kan Sembilan Naga tidak bisa mewakili masyarakat Tionghoa pada keseluruhan ya, karena kita paham bahwa teman-teman kita yang Tionghoa juga secara ekonomi tidak semuanya juga sukses gitu. Dan itu tidak sebuah pandangan yang tidak adil kalau Sembilan Naga dijadikan sebuah tolak ukur masyarakat Tionghoa. Gue mau lempar dulu ke coach ke Udalan, dah. Ya. Ini ada beberapa poin yang gue mau lempar, tapi ini skater dulu lah ya, supaya mungkin lu bisa lebih fleksibel untuk menarik kesimpulan dari poin-poin tersebut. Yang pertama, ada satu kasus sentimen anti Tionghoa saat krisis 98. Gue tidak akan menjelaskan, ini poinnya. Yang kedua adalah polarisasi politik 2017 di Pilkada DKI Jakarta yang membawa narasi etnis ke ruang publik. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah kecurigaan terhadap konglomerat yang diasosiasikan dan etnis tertentu dalam isu ekonomi politik. Nah, Ong menekankan bahwa Tionghoa bukan agen asing, tetapi bagian dari sistem sosial yang dibentuk kolonialisme dan terus dipelihara oleh elit nasionalis yang membutuhkan kambing hitam. Oke, sampai situ dulu. Apa menurut lo? Udah? Ya setuju aja sih gua. Udah lemes jawabannya. Enggak. Tapi gini, kalau misalnya boleh nih, Oke. gua kan bukan anak FISIP di sini ya. Iya. Lo Dan kan nggak ini banyak businessman menstudi lo. atau belajar soal politik, sosial politik gitu. Tapi kredit untuk almarhum bokap gua dari kecil tuh emang ada selalu Kompas sama Tempo langganan di rumah. Jadi gua kalau diingat-ingat tuh, gua mungkin ada frekuensinya lumayan sering juga baca tulisannya Ong Hok Ham belasan tahun waktu gua masih belum paham tentang itu ya. Nah, kalau misalnya berkaca ke itu, dan kalau misalnya kita mau mengomentari tentang tulisannya Ong Hok Ham di sini, gua nggak tahu itu yang Coach Ja bawain itu mungkin personal rant yang sedikit hubungannya sama apa concernnya Ong Hok Ham ya. Yang Emil tadi sampaikan ya mungkin itu summary dari waktu kita reboan ya. Tadi yang mengenai wahyu yang pertama ya. Ya, di tempat lain ada yang namanya kerajaan-kerajaan, ada legitimasi yang dibilang itu dari Putra Matahari atau apa. Tapi yang unik di Jawa, Ong Hok Ham itu agak sedikit penekanannya fokus sejarah. Studi sejarahnya, dia sejarawan itu kan agak sering menyebut tentang kerajaan Mataram. Tentang peristiwa suksesi kerajaan Mataram. Tentang kalau misalnya mau jadi raja, di samping datang dari kondisi lingkungan keluarga apa, tapi juga bisa membuat narasi kalau misalnya dia diutus seperti nabi gitu, ada wahyu. Dan wahyu itu sendiri itu rentan, rapuh gitu. Ada bisa orang lain bikin wahyu tandingan. Ada orang lain, kelompok lain yang kalau misalnya disupport sama golongan, sama banyak orang, bikin wahyu lagi. Jadi suksesi kerajaan Mataram itu nggak semata-mata di-drive sama legitimasi dia karena dia raja, pilihan Tuhan atau yang seperti itu gitu. Dan ekonya atau ke zaman sekarang yang dilihat, kalau misalnya kita lihat pemimpin kita sekarang, ada juga yang pakai seakan-akan membawakan wahyu itu kayak waktu 2014 Jokowi jadi presiden, Satria Piningit itu ada juga kan. Atau kalau di koran itu narasinya nulis aura kepemimpinan, what the hell is aura kepemimpinan gitu. Kan kalau misalnya mau difokuskan tentunya pengalaman apa program itu yang segala macam. Nah, wahyu itu yang menurut gua dijadikan fokus di tulisan-tulisannya Ong Hok Ham, nggak necessarily berhubungan sama buku Wahyu yang Hilang, Negara yang Guncang, tapi wahyu itu yang seperti itu tuh. Nah, dan kalau Ong Hok Ham di tulisan-tulisannya zaman dulu itu konteksnya dia itu kan master atau dia itu banyak menulis, dia paham banget sejarah tentang Indonesia dari tahun 1900-an gitu. Itu kan 1800-an. Which is itu zamannya kita di Indonesia dieksploitasi sama Belanda atau VOC. Di mana notabene-nya sebenarnya kalau kita ngomong kerajaan atau kekuasaan, ultimate kekuasaan itu Ratu Wilhelmina atau siapapun ratu di Belanda kan. Ratu di Belanda kan punya struktur kolonial sendiri. Di Indonesia ada yang namanya residen, itu yang datangnya struktur dari ratu kan. Tapi kalau kekuasaan lokal tradisional itu bupati,
atau adipati atau apa ya. Gua nggak terlalu tahu nggak terlalu ingat termsnya. Nah kalau yang kekuasaan lokal yang turunan dari kultur raja-raja itu, bupati di zaman dulu itu menurut Ong Hokam yang gue ingat dulu itu juga punya kekuatan selain kekuatan administrasi, punya angkatan perang juga, artinya atau punya angkatan bersenjata juga. Kalau ada gejolak dia bisa perang juga gitu. Jadi gitu powernya dari bupati. Bupati dari residen atau dari Ratu Wilhelmina atau dari Belanda itu nggak dikasih gaji. Tadi Emil bilang itu kan nggak dikasih gaji, tapi dikasih hak untuk mengumpulkan pajak atau upeti yang kadang-kadang di zaman itu mencekik ke rakyat kebanyakan kan. Nah, itu dinamika yang kebawa juga kalau misalnya soal bupati atau pejabat atau yang memegang kekuasaan itu sampai sekarang itu kenapa ada kultur korupsi, kultur stelsel itu ada kayaknya dari Belanda juga kan. Itu kebawa sampai sekarang kultur stelsel itu, dinasti atau segala macam. Tapi kultur itu yang korupsinya itu ya. Jadi udah beratus tahun itu dibuat pemimpin di sini dulu itu nggak digaji tapi dikasih hak untuk mengeksploit rakyat di mana dia memimpin kan. Nah sekarang juga bentukannya seperti itu. Ada istilahnya priai juga sekarang yang dibawa sama. Mungkin kalau priai itu dalam konteks umum di sini yang kalau negatif connotation-nya itu yang kita kayak birokrat yang suka minta pungli kan. Itu priai kan. Kalau jago itu kan maksudnya bukan terbatas sama ormas sama preman aja. Maksudnya ini nggak membawa itu semuanya negatif ya, tapi jagoan orang yang bisa menggerakkan massa sosial, organisasi sosial sekitarnya kayak mungkin kiai atau pemuka agama itu termasuk bagian yang di luar struktur tapi menguasai itu kan. Dan itu juga kebawa sampai sekarang, kebawa ke sini juga. Priari sama jagoan. Dulu jagoan itu yang menguasai massa ya di situ ya. Jadi yang kerangka yang di highlight sama Ong Hokam itu kalau dihubungkan sama sekarang tuh di sini ya seperti itu. Wahyu itu ya kemarin ada aura farming. Gue jadi ingat tentang aura kepemimpinan tuh gara-gara gue lihat pembahasan ya, sampai di CNN aura farming ya. Ya aura kepemimpinan. Tapi itulah wahyu yang dimaksud tuh. Bukan Ada teorinya semata-mata nggak cuma sih? karena raja atau anak raja jadi bukan anak raja pun bisa jadi raja di Mataram kalau datang dengan wahyu yang meyakinkan gitu. Itu yang wahyu itu. Nah, itu fragile juga. Nah, korupsi kalau korupsi itu lebih karena peraduan antara konsep kekuasaan di Jawa dengan struktur birokrasi kolonial. Tambah satu nih, kalau misalnya tadi kita atau Emil singgung tentang agraris dan maritim, agraris kan yang terkonsentrasi gitu ya. Makanya Mataram itu agraris gitu. Jadi kalau ada agraris, makanya ada tuh upeti-upeti rakyat yang kerja di situ. Sriwijaya itu nggak agraris, Sriwijaya itu maritim, Sriwijaya itu perdagangan. Nah, ada kontradiksi atau ada sesuatu yang dikedepankan sama Ong Hokam itu mungkin kita itu fokusnya, karena kita itu kan kepulauan ya, lebih ke maritim itu. Mungkin to some extent Jokowi punya spirit untuk ke arah situ. Dan gue sih sebenarnya merasa ada betulnya, benar juga gitu. Karena kan kalau misalnya zaman modern ini perdagangan tuh lebih membuat produktivitasnya tinggi ketimbang concentration of activities gitu kan. Tapi kalau misalnya ya tol laut yang dimulai sama Jokowi ya, maksudnya kalau misalnya lihat tuh kalau misalnya di desa-desa dan sekarang sampai gua bukan di Jawa tapi di Sumatera Barat tapi tetap aja kayak apa namanya balai tempat itu orang habis panen itu tempat orang kumpul gitu. Tapi di tempat-tempat yang fokusnya maritim gitu, yang jadi tempat orang hidup berputar-putar hidupnya itu di port kayak Singapura gitu kan, harbor front atau harbor bay gitu, hidupnya itu berputar-putar di pelabuhan gitu, di port tuh, bukan di balai-balai atau yang apa ya di Belanda itu kan di port kan hidupnya, bukan biarpun dia negara yang juga agraris juga kan. Belanda itu produk agrarinya kan juga keren kan, dan dia mungkin eksporter yang lebih besar pada Indonesia kalau untuk produk-produk agraris, tapi kan putar-putar kehidupan masyarakatnya itu di port, di pelabuhan gitu. Now, agraris sama maritim garis miring perdagangan itu juga bagian dari yang dikedepankan sama Oham, yang mungkin ekonya ke kita sekarang. Jokowi coba itu juga tol laut itu, tapi tol laut itu kan sekarang kalau di zaman Jokowi itu kayak truk di atas kapal gitu. Padahal sebenarnya kalau tol laut itu lebih ke kayak memang berputaran atau berpindah-pindahnya komoditas dari satu tempat yang juara ke tempat yang lain tuh, tempat lain tuh juga dipasarkan di exchanges dari itunya ya, bukan exchange dari
yang difokuskan tuh jadi tol laut kayak ferry orang lalu lintas. Tapi mungkin tahapan awalnya seperti itu. Itu kan gue kan bukan ahli master plan atau apa. Tapi that's the essence atau semangat dari yang gue tangkap, dari apa yang gue baca, dari yang gue ingat dari tulisan-tulisan. Gue nggak ingat kalau dia ada buku. Tapi gue ingat baca-baca artikel itu, kayak gue baca catatan pinggirnya Gunawan Muhammad, Muhammad Sobari atau apa dulu tuh. Muhammad tuh yang khusus spesialisasi mengadu tentang atau bercerita tentang sejarah Indonesia tahun 1900-an itu, seingat gua ya. Tapi yang tadi gua sampaikan tuh Eko itu aura segala macam itu karena gua jadi ingat gara-gara baca summary dari Emil yang tadi itu tentang bukunya. Oh, dari Gua summary-nya bukan anak Emil fisik, berarti. tapi menurut gua itu yang disampaikan. Teori apa namanya? Teori kepemimpinan karismatik tuh ada nggak sih dalam buku-buku bisnis itu? Ada. Sorry, Ada tadi lu apa? nanya tentang gue Penjelasannya apa? tadi nanya gue tentang komunitas Cina kan. Cina, ya. Komunitas Cina itu dari kolonial Belanda, dari struktur kolonial itu memang dipakai, karena kan kalau misalnya orang Indonesia, orang Melayu, orang Jawa gitu, kan dia kerjanya di tanahnya itu kan. Kalau Cina kan pendatang, nggak punya dong, dikasih tugas sama Belanda. Tugasnya apa? Ya untuk memperlancar goods exchanges itu kan, plus dia bisa kerja, punya modal. Tapi apa ininya, trade off-nya, nggak boleh masuk politik ya. Nah itu kebawa sampai sekarang kan, ekonya kebawa sampai sekarang. Komunitas Tionghoa dikasih tugas atau dikasih struktur kehidupan itu untuk boleh untuk memperdagangkan apa-apa gitu, internal atau eksternal pun, tapi nggak boleh punya suara gitu in politics gitu. Sorry, yang barusan apa? Kalau struktur karismatik ya. Enggak, teorinya ada nggak? Teori dalam teori bisnis gitu, kepemimpinan Ada karismatik. sih. Kita itu mirip banget sama sebenarnya. Kalau gue bilang tuh kita lebih mirip, nggak bisa disamain seluruh dunia kayak gitu juga. Tapi spektrum ya, kita tuh sama Amerika tuh mungkin kalau menurut gue ada banyak juga kemiripan itu. Wahyu atau dibilang, karena Amerika tuh juga sebenarnya religious kan, evangelical Christians kan, kita Muslim, kita simbol-simbol itu penting banget kan. Betul. Lihat aja Trump kalau misalnya mau pemilu atau itu pasti ada untuk berkumpul dengan Christian evangelical gitu, tapi itu kan kita jarang lihat kalau misalnya di pemilu-pemilu di Finlandia, Swedia, Norway, atau bahkan di Inggris pun kita nggak di Eropa Utara gitu kan. Terus kalau misalnya karismatis harus ganteng, harus itu, Amerika ya lihat aja kalau misalnya jadi presiden atau jadi apa itu pasti kan banyak kan ganteng kan, lihat aja itu JFK ya sampai ke to some extent sih Donald Trump itu kan juga ada kegagalannya. Obama pun kan juga Betul. Good looking ya. juga ada Rata-rata good looking ya. Good looking, karismatisnya kan. Tapi kalau lihat di Eropa Utara kan dia lebih nggak, entah karena culture, entah mungkin lebih maju, gue nggak ngerti juga. Gue bukan anak fisik ya, bukan sosiologi. Tapi Angela Merkel gitu, atau Finnish PM gitu, atau ya Polandia di samping tuh nggak ganteng, ya. Polandia di tuh tua samping banget tuh. tapi kayaknya tuh lebih memfokuskan ke programnya gimana sih kalau dia jadi pemimpin, apa yang mau dia kerjain gitu. Nah kalau di kita dan di Amerika menurut gue juga begitu, kita nggak terlalu concern sama, atau kita concern lah dia mau jadiin apa, tapi banyak nggak peduli aja, lebih ke kayak vibe lah kalau bahasa codingnya si Gus Emil tadi. Pemilu itu pemilu vibe gitu, yang vibe-nya oke. Makanya Prabowo mungkin ada Presiden Prabowo ganti citra kan. Dulu yang apa tegas atau gimana, kayaknya yang Pilpres kemarin itu kan kayak grandfatherly gemoy gitu. Itu kayak mungkin mencoba untuk merubah image atau citra. Ya kalau kita ya kayak gitu sih menurut gua. Dan mungkin itu cerminan dari masyarakatnya tuh ya. Gue balikin lagi ke Gus Emil ya. Ini masih terkait dengan sesuatu yang sifatnya karismatik, ya pemimpin karisma lah. Ini kita rasakan benar di Indonesia. Tidak hanya di pemimpin politik, di pemimpin militer, pemimpin agama, apalagi ya. Mungkin juga 9 naga ini menjadi simbolisasi karismatik ya. Gue nggak yakin jumlahnya 9, tapi angka 9 dan simbol naga itu menjadi sebuah paduan simbolik yang luar biasa, superior gitu. Lu bisa nggak jelaskan soal-soal yang sifatnya simbolik dan karismatik ini di Indonesia? Oke.
mau bentuknya apapun, orang Indonesia tuh simbolisasinya itu cinta angka 9. Mulai dari dulu itu apa namanya ya 9 wali. Habis 9 wali ada 9 yang ini kan yang PPKI itu pembentukan kemerdekaan. Terus jadi 9 naga. Sekarang 9 haji. Mungkin ke depan 9 gigolo gitu. Mau apapun yang penting 9. Oke. Masya Allah. Itu sebenarnya Bilang ngaruh nggak sih? ilmuwan lah, Mil. Itu sebenarnya ngaruh nggak sih di ya apa sekedar di zaman kita kengerian dari simbol-simbol itu hanya sekedar untuk bahan omongan atau sekedar memudahkan kita menyebut kelompok mereka gitu. Kalau kita bisa aja tukar itu si kelompok tukang apa gitu ya. Ya. Si AG Cuma maksudnya gitu. Udah gini. ya kelompoknya geng AG, Aguan gitu maksudnya. Bisa Ya. aja kan? Cuma maksudnya ya maksudnya gini sih. Cuma yang penting angka 999 itu kan angka psikologis yang menandakan udah mau penuh gitu ya. Nah, mungkin kalau misalnya dulu kan ini ya, kenapa Rasulullah itu juga memberikan simbolisme bahwa bertasbih 99 kali. Itu maksudnya jumlah yang banyak gitu. Dan orang zaman itu kayaknya ngitung angka lebih dari 100 itu sulit, jadi 99. Nah, kalau di Indonesia simbolnya 9, mungkin orang Indonesia nggak bisa ngitung lebih dari 10 kali ya. Jadi cuma 9. Oke. Gue balikin lagi ke Coach Jaha. Coach Jaha, tadi Coach Gue mau Jaha sempat balikin ke lu ntar. bilang, oh gue udah tahu. Biasanya yang balikin ke gue tuh selalu lu, Coach. Kalau gue jadi moderator ya. Tapi jangan pakai perspektif sosiologi lah. Malam ini gue mau pakai perspektif yang lain. Gue balikin lagi, tadi ada yang kontradiktif. Lu bilang administrasi, kekuasaan yang sifatnya monarki absolut atau feodalisme itu juga semacam dalam sejarah semacam kegagalan umat manusia. Tetapi juga satu sisi, lu tadi bilang di saat-saat penjelasan lu di akhir, itu kontradiksi dengan apa yang lu bilang di awal, yaitu justru yang sifatnya punya kekuatan feodalistik, yang otoriter lah kalau kita pakai bahasa sekarang, bahasa teori politik ya, otoritarianisme, otokrasi, atau otoriter, nama orangnya gitu. Itu justru menjadi semacam kejahatan dalam teori politik. Kalau kita anggap teori politiknya kiri ya, karena sifatnya abuse of power. Tapi kalau lu bilang ini akan memudahkan sistem tersebut akan memudahkan proses pembangunan, maka ini sebuah keberhasilan dari umat manusia. Nah, ini gue agak bingung dari pernyataan lu yang tadi di awal dan di bagian akhir, karena ini kontradiksi satu sama lain. Lu coba jelasin lagi. Ya, oke. Menurut gue sebenarnya nggak gini. Satu yang lo miss dari pernyataan akhir gue, bahwa gue nggak menyebutkan bahwa gue tidak menyebutkan bahwa ini monarki atau otoritarianisme gitu. Tapi gue bilang pentingnya konsistensi perencanaan dan penerapannya, siapapun presidennya, perencana jangka panjang itu dia harus jalanin, bukan karena kepentingan politiknya dia. Misalnya kan gue kasih contoh ya, nanti seandainya Pramono Anung nanti menang 2029 gitu, dia akan menghapuskan itu Indonesia Emas 2045 karena itu produk dari kekuatan politik yang menghancurkan partai sebelumnya. Padahal kan sebenarnya kalau di sisi ini gue pendekatannya kan lo mau dengar yang selain sosiologis gitu ya. Kalau dari sisi manajerial gitu ya, konsistensi perencanaan, pelaksanaannya punya KPI yang benar gitu. Itu sebenarnya salah satu kunci keberhasilan sebuah organisasi. Oleh karena itu, ketika sebuah negara, sebuah kerajaan atau sebuah bangsa dipimpin oleh satu orang dalam jangka waktu yang lama, maka si orang ini akan bisa memastikan konsistensi perencanaan. Jadi gue dari aspek itunya, bukan dari aspek bahwa itu Kalau raja keputusan atau pilihannya salah gimana dong? kalau putusan pilihannya salah sebenarnya begini ya. Oke, 32 tahun nilai pembangunan kita berapa sih misalnya? Ya.
Terus di compare sama yang dikorupsi oleh keluarga Soeharto dan kroni-kroninya berapa gitu. Menurut gua kan masih tetap lebih banyak yang dirasakan manfaatnya oleh bangsa Indonesia selama 32 tahun. Walaupun gue tetap tidak membenarkan lah apapun yang dikorupsi itu. Tapi gue melihat ada satu hal, konsistensi perencanaannya itu, ya. Nah ini yang mesti dijaga. Soalnya misalnya gini kan, karena gue banyak juga berkecimpung di bidang pendidikan. Kita tiap tahun ganti menteri, ganti menteri pendidikan, ganti kurikulum. Ya, akhirnya kita pendidikan jalan di mana-mana. Kalau kita mau orang bilang pendidikan di Finlandia tuh yang terbaik. Sebenarnya orang nggak akan ada yang bisa berhasil meniru pendidikan di Finlandia, karena Finlandia bedanya dengan kita adalah sebagian besar negara-negara di dunia ini ketika membangun sistem pendidikan itu pakai bongkar pasang. Begitu ada yang salah bongkar semua bikin yang baru. Sementara kalau kalau di Finlandia enggak, dia tambal sulam, bahasa gue selalu itu, bongkar pasang baru versus tambal sulam. Nah, kalau ada yang salah, rusak, yang salahnya itu aja rusak diperbaiki. Akhirnya jadi satu bangunan sistem pendidikan yang sangat unik, nggak bisa langsung diambil ditaruh di Indonesia, Indonesia berhasil. Atau negara yang mirip pun dengan Finlandia diambil ditaruh itu akan berhasil, nggak juga gitu. Nah, jadi gue ngelihatnya isunya bukan pada isu eh, apa pemimpinnya gitu, tapi karena kita terlalu, nah ini isunya pada perencanaan dan eksekusi dari rencana. Tapi karena kita terlalu fokus pada figur pemimpinnya, maka muncul 3 jenis legitimasi itu, yang Gue mau mana pushback sedikit di situ, Bang Tovan, tapi gue mau nanya gue nih ke ingetin yang aja lain, boleh nggak? legitimasi 3 itu. Legitimasi yang satu Oke, karena Coach Jihad, keahlian atau jelasin dulu Coach. keahlian atau kelebihan, yang kedua karena wahyu, yang ketiga akhirnya harus ada jalan tengah di antara kedua ini kan. Karena selama ini kalau nggak ada yang ketiga ini yang secara legalitas hukum atau kesepakatan, ini kan terjadi kalau nggak kong kali kong, terjadi apa eksploitasi yang lemah gitu. Tapi akhirnya yang di tengah ini juga dipakai untuk dua-dua ini mengeksploitasi yang lemah. Nah itu kan sebenarnya gue ngelihat ketika fokusnya kepada pemimpinnya gitu, bukan pada perencanaan dan eksekusi rencananya, ya itu nggak, negara manapun akan jalan di tempat. Oke, hold dulu. Udah Alan, mau jump in? Ya, apa, gue bingung juga mau ya. Karena terlalu luas itu cakupan pembahasannya. Hmm. Tadi kalau misalnya kita balik ke Ong Hok Ham ya, misalnya nih ya. Kalau gue tanya nih, ada nggak di sini yang setuju kalau misalnya strategi pembangunan kita itu, ini kalau dua ya, lebih ke urusan maritim, garis miring perdagangan, ketimbang ke jadi agraris. Ada nggak yang setuju seperti itu? Oke, gue lempar dulu ke siapa ya? Gus Emil kali ya? Enggak, Emil dari lo dulu aja pengen deh. Dari gue? Lo setuju? Oke, Enggak, ya dari lo dulu ya. gue oke. Tadi Lo penjelasan setuju udah nggak? Alan tuh lumayan cakep. Tapi tadi yang Gus Emil sampaikan di tahap awal tadi juga menarik. Karena kolonialisme Eropa, terutama Belanda itu menghabisi aspek-aspek kekuatan maritim kita hanya sekedar menjadi kekuatan agraris. Tapi kalau gue sih satu ya, sejak Indonesia berdiri, terutama di zaman Soeharto, kita tidak pernah menjanjikan pantai terluar kita itu sebagai pantai terdepan, tetapi menjadi halaman belakang. Dalam istilahnya begini, pelabuhan, hasil laut, eksplorasi dan eksploitasi laut itu tidak dimaksimalkan. Itu tidak hanya ini ya, gua Tapi pertanyaan gue bukan itu. Sorry gue mau naruh on the spot ya. Pertanyaan gue, pengennya negara agraris atau negara perdagangan? Oke. Negara agraris apa negara maritim? Ini Tadi lo negara Ya, agraris atau maritim itu maritim perdagangan. baru betul. Nah itu maksud gua. Kalau pertanyaannya dua itu, maka jawaban gua adalah kita tidak pernah menjadi negara maritim. Belum pernah ya? Terakhir Belum zaman pernah. Sriwijaya ya. Kenapa hubungannya gue tadi... Enggak, Sriwijaya aja udah.
karena gini, kita banyak sejarah yang kita tutupi ya, karena kita fokusnya kepada Jawanisme, Ya. sentralisasi ke Jawa. Eh, Sriwijaya itu di masa awal. Ingat, kita di masa-masa Islam datang, kita banyak kesultanan yang kerajaannya kerajaan maritim. Ya, Panglima Laut di Aceh kan. Panglima Laut Aceh, itu menguasai Ternate, port, ya, Tidore, hampir Bitung. semua. Sulawesi, But itu kesultanannya semua maritim. alasan, the reason why gua nanya itu, karena gua mau nanya tentang swasembada pangan. Swasembada pangan itu pencapaian yang hebat di zamannya Pak Harto. Coach Yahya bilang tadi harus jangka panjang, harus lama. Untuk mencapai swasembada pangan itu butuh jangka yang lama kan. So, at what cost, at what price kita membayar kesuksesan kita mencapai swasembada pangan itu? Maksudnya itu konsistensi dari kebijakan sih pasti iya. Tapi kan komponennya bukan cuman itu gitu. Kalau misalnya ada kebijakan publik, kalau sekarang di zaman demokrasi ya sosial media ada opini publik. Dua-duanya harus jalan kan. Kalau kebijakan publik sama opini publiknya nggak sejalan, either kebijakannya yang dirubah atau opini publiknya yang dirubah. One way or another kan. Nah, next, sepotong-sepotong gue ambil tapi boleh disambungkan nanti ya. Apakah totalitarianisme, tadi mungkin kalau Coach Yahya bilang itu otoritarianisme, itu kompatibel nggak sama kapitalisme? Kita tahu demokrasi itu jadi rumah suburnya ada kapitalisme. Nah, pertanyaannya baliknya, apakah totalitarianisme itu kompatibel sama kapitalisme? Lu nanya ke siapa? Nanya ke Coach Yahya. semua, Coach Yahya lah. Coach Yahya aja deh. Bukannya tadi Emil yang buka dengan kontroversi, jadi sekarang jadi gue nih yang di ini. Oke. Jadi nggak ada hubungannya. Kenapa gua nanya itu? Kalau kita ngomong itu sampai tahun 90-an, nggak akan ada yang berani bilang totalitarianisme itu kompatibel sama kapitalisme. Buktinya Soviet pecah. Buktinya konsistensi dari perencanaan pengambilan kebijakan Uni Soviet ya, itu konsisten banget. Dia lebih duluan ngirim astronot atau ngirim pesawat luar angkasa daripada Amerika gitu. Betul. Uni Soviet ya, lebih duluan mencapai itu gitu. Nah, tapi dibilang Ada tapinya itu, iya kita kan ketemu sekarang. Sekarang siapa yang bisa bilang totalitarianisme nggak kompatibel sama kapitalisme? Lihat Cina, lebih maju mana ketimbang negara kapitalis yang paling itulah kapitalis maksud gua sekarang. gini, kan sebenarnya artinya lu setuju dong sama omongan gua. Tapi incomplete, nggak masuk di, Incomplete-nya di mana? Gini, lama jadi incomplete-nya di presiden, mana? lama jadi raja, itu bukan berarti otomatis semuanya akan terbangun dengan bagus. Kalau misalnya narasi, Kalau bagian image, itu kan gua udah swasembada pangan disclaimer. bagus Satu, apa enggak? Compare to what? Compare to what? Gini, nih ada dua isu bro. Satu ya, kalau gue udah disclaimer satu, isunya bukan di leader kan, gue bilang. Karena Oke. waktu Bang Taufan bilang ada otoritarian, monarki, gue bilang kan nggak di situ. Isunya adalah di konsistensi perencanaan dan eksekusi, artinya sistem lah. Gue bicara itu ya. Terus kedua ini, kalau lu balikin ke maritim, apakah gue setuju dengan masalah apa maritim atau agraris? Menurut gue gini ya, ketika kalau seandainya Pak Harto pada saat itu kita nilai salah mengambil apa dan terbuai oleh omongan Belanda bahwa kita adalah negara agraris, gue pikir kita nggak bisa juga sepenuhnya nyalain Pak Harto karena Pak Harto itu angkatan darat, gitu ya. Kalau seandainya presiden kita orang Jawa dan angkatan atau mungkin terlalu ekstrim ya, bukan orang Jawa dan dia terdidik di angkatan laut atau di angkatan udara, well jangka panjang kita akan berubah, nggak akan segitu. Seandainya Nggak ada dulu hubungannya yang sama melakukan angkatan-angkatan, tapi memang kita Enggak, maksudnya terbentuk begini bro, dengan maksudnya konsep begini, kekuasaan Jawa. bukan sama juga ke konsep kekuasaan angkatan darat. Sekarang apa namanya dan ini sebenarnya ada satu hal yang menarik karena ketika Pak Jokowi memilih Panglima Hadi itu Panglima ya, Panglima dari Angkatan Udara.
Itu kan kelihatan berbeda sekali kebijakan pertahanannya dan lain-lain gitu. Seandainya orang angkatan udara jadi presiden kita gitu, tentunya juga akan berbeda gitu ininya apa namanya eh apa akan berbeda kebijakan jangka panjangnya atau angkatan laut gitu. Ya Mereka itu kan di akan lebih aspek pertahanan keamanan ya. Kita ngomongnya enggak, aspek budaya. bukan. Iya, tapi gini, karena dia angkatan darat, dia tahu bagaimana It has nothing apa to do with namanya that. dinamika masalah di darat dan apa yang harus diberesin. Karena dia angkatan darat, maka Prabowo angkatan darat, maka isunya adalah ketahanan pangan. Karena dia tahu ketika dia berperang, gitu ya, kalau dia apa menyusup di sebuah wilayah yang masyarakatnya kelaparan, masyarakatnya akan susah diajak ke apa kooperatif. Mereka sembunyi, dilaporin oh di situ tuh karena mereka bisa harus nuker nyawanya si tentara itu dengan beras untuk makan besok. Itu isu yang dipahami oleh seorang pimpinan kalau salah itu angkatan darat. Akan berbeda Tapi itu juga kalau politikus misal yang ngomong gitu, Coach. Dua enggak. hal tuh bisa betul bersamaan. Artinya Apakah enggak, kita gue butuh sebenarnya mau ketahanan begini. pangan? Soalnya begini. Betul. Apakah kita perlu untuk lebih fokus di perdagangan? Betul juga. Dua-duanya harus hidup sendiri menegasikan Betul, yang lain. tapi Enggak. begini kan berikutnya adalah yang jadi basic gua adalah konsistensi perencanaan. Jangan gara-gara ganti pemimpin ya kita itu berubah akhirnya jalan di tempat. Kan Gimana sejak kalau Pak ada Harto jatuh, bukan perubahan di Pak, belahan dunia lain di mana kita butuh koreksi? betul setuju bisa gitu. Tapi perlu ada konsistensi bahwa kita eh, mau bangun apa gitu. Kan bisa gini, bangun dari kekuatan di dalam di darat terus melebar keluar atau dari laut terus masuk ke dalam. Kan bisa juga. Masalahnya nggak ada konsistensi aja Ada gitu. yang harus konsisten, ada yang harus agile. Tapi Well, ya kalau kita bicara semacam garis besar haluan negara zamannya Orde Baru itu kan, GBHN, itu kan semacam konsep panjang ya, jangka panjang. Kalau di Malaysia itu punya wawasan 20-20. Hampir semua setiap negara berkembang menuju negara maju, mereka punya konsep-konsep yang seperti itu. Nah, cuma gua tanya balik ke Coach Jas dan udah Alan, kira-kira konsep yang seperti itu harus dijalankan dengan sistem otoriter atau pemimpin otoriter atau konsistensinya berdasarkan sistem otoritarianisme seperti Tiongkok. Siapapun presidennya totalitarianisme. tetap konsisten mereka. Mau diganti-ganti pun presidennya. Gue pengen masuk sih di sini ya. Oke, Gus. Silahkan kalau boleh ya. Boleh dong. Gue rasa GBHN itu garis besar halunya negara ya. Iya. Enggak, karena maksud gue ini gue serius nih. Maksud gue namanya negara itu harus dibentuk dengan evaluasi terhadap rencana strategis tahunan. Karena maksud gue 5 tahun itu bullshit, fucking bullshit dengan adanya AI, perang, dan lain-lain gitu ya. Oke, kita butuh perencanaan jangka panjang kan kita udah punya RPJP. Cuma maksud gue RPJMN, sorry. Dan cuma maksud gue negara ini tuh kan harusnya menjalankan itu benar-benar evaluasi ketat dari tahun per tahun gitu ya. KPI itu benar diukur gitu bahwa presiden boleh punya visi, namun sebenarnya kan itu harus diukur dalam benar-benar tahunan gitu ya. Karena 5 tahun tuh it's a fucking bullshit gitu. Karena kita punya semua rencana RPJM atau RPJMN yang selama 5 tahun juga gitu ya. Itu juga sebenarnya kan mendekati tahun politik dari right semua. Ya maksud gue jadi bullshit aja. Makanya gue bisa mengatakan GBHN tuh hanya bisa menurut gue garis besar halunya negara sih gitu. Karena maksud gue Lo pernah ujungnya di ngalamin rewrite P4 juga. nggak? Ya pernah kalau ada dulu gue Wah, ditangkap sih sebenarnya untuk pertanyaannya suatu udah jatuh senioritas gitu banget ya. Kayak Gue kelihatan dapetnya umur gua. PPKN. Apa itu Bukan P4? P4. Lu so nggak tahu lagi lu Dalan. Lo sempat PMP nggak itu ikut? Tapi gini, SPB. apa Tapi namanya? Mil, Apa-apa. Gue ininya apa? Gue moderatornya. Ya. Tapi gini, Oh, Mil, iya. apa namanya? eh, kalau ya, ini persoalannya kan kalau tanpa ada semacam visi GBHN,
negara-negara berkembang ini kan nggak punya fokus yang jelas ya, karena siapapun nanti presidennya akan ganti-ganti lagi gitu. Dan gue pikir di zaman sekarang memang lagi edan-edannya, lagi fuca-fucanya betul-betul kerasa gitu ya. Karena kita bukan negara apa istilahnya, bukan negara tirai besi, kita negara yang sangat terbuka. Jadi fuca tuh kerasa banget. Lu punya usaha atau kayak udah Alan nih, Coach Jaha, hampir kalian lah bertiga yang pengusaha pasti bersentuhan langsung dengan internasional. Apa yang terjadi di internasional itu kerasa langsung ke dapur kalian bertiga gitu. Nah ini kan jadi sepertinya memang kita sebagai negara yang seharusnya punya GBHN pun, anggaplah kita masih hidup di zaman Orde Baru, di 2025 ini, punya GBHN, pun kita harus agile harus dinamis dengan kondisi-kondisi internasional gitu. Karena kalau tidak dinamis ya gimana caranya ya untuk survive, terutama ya teman-teman yang punya usaha-usaha lintas batas atau mungkin yang usahanya dalam negeri pun akan terdampak dengan fuca internasional ini. Nah, poin gue mau ngambil kesimpulan, tapi gue lempar dulu ke lo Gus atau ke teman-teman yang lain. Oke. Emang Tapi kita kalau emang sepenuhnya kita setuju nggak biasa dengan ngambil Mas kesimpulan. Emil. Ya, coba poin gue gini loh. Apakah Jepang punya visi? Fucking not. Apakah Skandinavia punya visi? Fucking not. Sure they have. Vietnam paling nggak suka sama wacana. Saudi punya visi 2030. Indonesia itu sangat banyak visi gitu ya. Iya, mana yang lebih jalan gitu? Yang terbukti sukses secara metrik-metrik kesejahteraan justru yang tidak punya visi. Karena pada dasarnya semua visi negara itu sudah jelas. Baldatun Thayyibatun Warabun Gopur gitu. Jadi maksudnya yang mensejahterakan bangsanya sebagai welfare state. Semuanya aman, bisa makan, semuanya aman dari ancaman. Oke, kalau gitu Mahathir dan Iya kan? Soeharto, wawasan 2020 Malaysia dan GBHN-nya Indonesia, itu bukannya mereka mencapai sebuah transformasi pembangunan yang signifikan kan? Iya. Iya, cuma maksudnya kalau kita lihat lagi, apakah metrik ekonomi di zaman Soeharto itu membaik gitu ya? Kalau dibanding Soekarno, iya. Cuma maksud gue gini, kita kembali lagi mendefinisikan tujuan negara itu apa sih? Maksud gue gitu kan, artinya gini, kalau emang negara kita itu welfare state, sebenarnya kan welfare state itu sebenarnya juga udah jelas gitu kan. Bagaimana caranya supaya negara itu tingkat kemiskinan 0%, pengangguran 0%, rasio Gini di bawah 0,2 gitu. Dan Human Development Index setinggi-tingginya itu kan udah given sebenarnya kan. Artinya sebenarnya visi itu sendiri adalah definisi dari welfare state, di mana 0% kemiskinan, 0% pengangguran, rasio Gini di bawah 0,2, dan HDI setinggi-tingginya mendekati 100 gitu. Ya artinya kan maksudnya kalau misalkan kayak gitu artinya ya itulah visi sebenarnya harusnya jadi negara maju kan dimanapun ya. Mencapai metrik itu semaksimal mungkin gitu loh. Tapi penjelasan lu terlalu teknis untuk dijadikan sebuah visi. Terlalu teknis, tidak naratif Malah sama sekali. bukan terlalu teknis, itu terlalu di awang-awang mah kalau menurut gua. Bukan, maksud gue gini ya, maksudnya mau itu teknis atau awang-awang, faktanya gini. Fiksi banget tuh. Ya, artinya ya GBHN itu sangat fiksi gitu kan. Saudi 2030 itu fiksi, Indonesia 2045 itu fiksi. Kenapa maksud gue? Karena kan itu visi manusianya. Visi menurut gue itu visi presiden, bukan visi negara. Karena kalau memang kita itu visinya itu adalah visi negara, dari zaman dulu nggak pernah berubah. Baldatun Thayyibatun Warabun Gopur, mensejahterakan dan mengamankan semua warganya. Kalau secara teknis ya itu tadi gitu kan, 0,2 atau kurang untuk rasio Gini, 0% pengangguran, 0% kemiskinan, semaksimal mungkin Human Development Index gitu. Ya, itu artinya kan itu ini ya. sebagian orang bilang itu memang itu tujuan semua negara berbangsa ya, tapi juga menjadi fiksi utopia juga yang sampai sekarang belum bisa tercapai oleh negara manapun. Belum ada satupun negara yang bisa mencapai angka itu secara ideal, betul. Ya. Tapi gue mau pushback Emil nih. Menurut gue itu kurang pas juga sih. Kalau dibilang itu sama kayak bilang matinya masuk surga gitu. Jadi apa nggak ada yang perlu dibahas gitu loh. Tapi kalau misalnya tujuan, kalau visi yang tadi kan boleh lah bikin 2045, 2030 mau seperti apa. Tapi kan memang sesuatu yang bisa dicapai dengan banyak jalan gitu. GBHN, gue lupa dan nggak pernah mempelajari GBHN banget. Tapi itu sesuatu yang juga mungkin pengejawantahan dari atau penulisan
filosofinya kalau kita mau mencapai gitu gimana ini gitu. Untuk Indonesia contohnya gitu. Kan kalau kita produktivitas masyarakatnya itu masih relatif lebih rendah. Berarti harus ditingkatkan produktivitasnya. Nah, GBHN itu menurut gua ya gambarin aja, nggak usah terlalu spesifik. Tapi tiap tahun kita harus nambah energi pembangkit listrik, pokoknya energi yang bisa dikonsumsi sama masyarakatnya, rakyatnya jadi berapa megawatt per tahun gitu, in terms of average kan. Atau mungkin kalau misalnya rasio yang mau dipakai itu in basket case ya, logistical cost. Logistic cost-nya kalau untuk perdagangan, orang Indonesia berdagang satu sama lain, komponen dari logistiknya harusnya bisa di bawah 10%. Kita tuh kalau nggak salah itu 20% plus kan, 24%, 25%. Nah, yang itu strategi untuk menurunkan logistik cost, menaikkan produktivitas. Menaikkan produktivitas kan juga meningkatkan, artinya yang dibangun sama Pak Jokowi itu artinya infrastruktur yang dibangun kan. Karena infrastruktur itu ketapelnya untuk supaya produktivitas orang naik kan. Nah, itu harus jelas, harus diingat sama semua pemimpin, diingat sama semua jagoan atau priai. Kita hanya bisa sampai ke situ kalau misalnya kita, tiap tahun kita nambah 1 gigawatt misalnya, atau tiap tahun kita nambah berapa ribu kilometer jalan tol dan di daerah ini. Itu perlu ada, itu untuk mencapai visi itu. Tapi strategi yang di bawahnya strategi itu apa ya? Gue kan bukan ahli strategi ya. Nah, itu mungkin perlu agak agile. Mungkin kalau misalnya sekarang lebih murah pakai gas atau apa, ya berarti ngadain energinya pakai itu. Tapi satu catatan juga ya, iya ada kalau misalnya project-project yang karena kompleksitas dan scale-nya itu butuh aman dalam waktu yang lama. Proyek di Sulawesi Selatan, baterai itu, memang itu project itu di bawahnya yang visi tadi ya. Tapi itu tanpa bisa dijamin sustainability supportnya dalam waktu yang lama itu nggak akan jadi juga. Itu memang ada problem di kita soal itu. Cara mensupportnya bisa berubah-ubah, tapi once it is declared, kayak IKN, gue dulu juga, lo tahu kalau gue nggak terlalu antusias sama IKN, tapi once it started ya bisa diadu banyak, mana yang lebih rugi, mana yang lebih untung kalau misalnya ada yang baru misalnya MBG. Gue kan bukan akademisi, gue nggak pernah menstudi itu ya. Cuman memang ada project yang saking besarnya, saking complicatednya di satu ukuran negara, itu perlu support multiple administration yang mensupport. Nggak bisa cuma satu administration, dan itu yang harus dicoba untuk diejawantahkan security-nya di dalam yang entah GBHN, entah yang model garis besar itu. Tapi energi, produktivitas, itu kan maksudnya itu bukan random ya. Betul. It's not random. Berapa duit yang berputar, berapa investasi yang masuk, it's really not, bukan lotre gitu. It's ini kalau dari teori manajemen ya, kalau misalnya kita Henry Fayol itu ada istilahnya tuh akronim FAMOS. FAMOS itu adalah vision, mission, objective, strategi. Yang udah Alan sampaikan itu, I don't think that's a vision. I think that's a fucking how to or strategic ini ya, ruangnya ya. Karena kalau emang misalnya kita berbicara Kalau ikut visi ya, Brit emang contoh ya SOS, visi itu misal, Kenapa, Coach? kalau berikut SOS di bawahnya strategi itu namanya taktik. ya. Ya ada lagi taktik memang di bawah itu. Itu bahkan mungkin taktik ya maksudnya GBHN ya. Karena gini, kalau misalkan kita contoh nih ya, kalau misalnya kita contoh nih, setelah famous-nya Indonesia itu kan berarti kan visionnya Indonesia 2045 jadi emas gitu ya. Atau mau cuma perunggu ya terserah lah gitu ya. Cuma maksud gue next itu kan ada mission-nya itu sebenarnya gini ya, apa? Mission ini sebenarnya ada dua versi sih. Ada yang bilang mission itu adalah turunan dari vision. Ada yang bilang mission itu adalah raison d'être. Jadi maksudnya kayak alasan kenapa lu melakukan visi itu. Contoh, oke, kita misalnya pakai yang manapun ya. Misal contoh Indonesia Emas 2045 gitu ya. Raison d'être-nya itu apa sih? Supaya mewujudkan masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila. Yes. Objektifnya apa? Misal objektif itu kan apa yang mau dicapai gitu kan ya. Jadi supaya di masa lalu itu mission, supaya di masa depan itu kan objektif. Jadi kayak
supaya masuk 5 besar ekonomi dunia, supaya menurunkan kemiskinan ekstrim. Baru nanti ada strategi. Strategi itu adalah ibu kota Nusantara sebagai pusat pemerintahan baru, SDM unggul lewat reformasi pendidikan, digitalisasi birokrasi, habis itu hilirisasi poros maritim. Nanti baru memang dari sana kan turun ke GBHN atau misalnya sih setelah gitu RPJMN. Nah, itu dari sana kalau menurut gua itu ya itu tuh di situ tuh baru nanti kita bicara how to atau taktik. Jadi GBHN atau RPJMN tuh adalah ruangnya itu adalah ruang taktik. Nah, kenapa tadi gue bilang GBHN itu garis besar halunya negara gitu? Karena maksud gue itu GBHN itu sendiri itu tidak termapping sampai ke level anggaran atau Emang misalnya sekarang arahan ada dan anggaran. GBHN? Udah nggak ada. Ada RPJMN, RPJPMN namanya. RPJMN namanya. Oh. RPJMN itu yang dirancang oleh DPR dan Bappenas itu sampai memang memberikan pengarahan gitu kan, perencanaan nanti ibaratnya ancar-ancar anggaran tuh bisa berapa dan kemana. Nah GBHN tuh nggak sampai sana, makanya gue bilang halunya negara HN-nya itu gitu. Mohon maaf Pak Harto ya gitu ya, Anda sudah mati untungnya, jadi udah diam aja dijudge di alam sana gitu ya. Oke. Well, Itu gue GBHN sebagai yang tinggal ikut sejarah P4, ya. sebagai ikut Iya. P4 dan gue pernah jadi juara P4 pada waktu itu, Ci. Lu juara ini, lu paskibra juga bukan coach? Enggak, gue gak pernah paskibra, badan gue terlalu pendek untuk jadi paskibra. Tapi begini, GBHN pada masa itu superior. Karena GBHN ini sebenarnya divisinya visi misi, stage-nya tuh misi Mil. Ya, visinya tuh kan udah di Ya set di betul, Undang-Undang 45. itu Nah, betul. dia turun di bawahnya, apa namanya, di bawah misinya itu namanya Repelita, rencana pembangunan 5 tahun jadi pelita. Pelita tuh jadi action plan gitu. Oke. Nah, nggak jadi action plan. Hanya saja sebenarnya pada masa itu kekurangannya GBHN, tapi mungkin pada masa itu eh, aspek apa namanya aspek indikator ya menentukan indikator kesuksesan itu belum belum sesuatu yang krusial. Jadi banyak action plan-nya banyak. Nah, ketika action plan di jalan ada yang berubah gitu, itu level taktik gitu ya. Karena mungkin sudah zaman lalu nggak relevan kita bahas di level taktiknya GBHN. Sekarang ini dengan RPG PMN itu yang Indonesia Emas 2045, menurut gua itu dia sudah itu levelnya sama kayak GBHN. Dia bikin apa namanya? Menurut gua satu lebih concise daripada GBHN, ya. Setuju. Lebih concise dan lebih jelas ukurannya. Terus kedua, udah ketiga. Yang ketiga menurut gue kebetulan baca detail ya. Ini. Yang ketiga, apa namanya Indonesia Emas itu, dia itu bukan pada misalnya gini ya, energi kita harus bangun ini, enggak. Tapi keberdayaan kita dari energi itu harus pada level ini. Ada juga aspek membangun sistem hukum. Sistem hukum itu ada ini gitu. Nah, indikatornya terlaksana sekian gitu. Itu lengkap sekali. Hanya saja, ya, menurut gua kelemahannya, tapi gua nggak tahu, mungkin gue bisa salah gitu. Kalau GBHN itu pasti ada ruang tiap tahun dibahas oleh DPR, Repelita, terus habis itu dikirimin ke pemerintah dan pemerintah akan bahas jadi pelita gitu. Nah, gua nggak lihat nih Ya. RPJPMN ini ada ruang untuk nurunin itu sampai jadi taktik. Oh enggak, karena RPJMN sendiri itu beda ya. RPJMN sendiri itu levelnya bahkan bukan repelita, dia levelnya udah pelita coach. Jadi memang sudah masuk ke dalam siklus anggaran. Karena kalau memang bisa kita lihat GBHN itu kan berada pada tataran MPR. Sebetulnya ya, kritik gue adalah GBHN itu hanya cocok dilakukan oleh sistem parlementer. Presidensial tidak cocok. Nah, artinya maksudnya kan parlementer tuh akan punya kecenderungan kayak lu pokoknya kerjain nyet gitu kan kasarnya ya beresin aja gitu ya. Nah itu kan mereka tuh dikasih GBHN-nya, presidennya tuh harus ngikut itu, presiden menurunkan itu tuh jadi repelita dan pelita gitu nantinya ya. Walaupun kita tahu dulu MPR juga orangnya Soeharto gitu kan. Cuma maksud gue ya apa nanti diturunin jadi pelita. Nah pelita itu how to gitu. Repelita itu adalah kayak semacam arahan garis besarnya gitu. Nah kalau sekarang kita tuh memang sebenarnya nggak ada repelita. Repelita itulah yang sebenarnya adalah gagasan presiden. Nah, habis ada gagasan presiden itu nanti baru kita turunkan itu jadi RPJMN yang itu sendiri udah pelita. Kenapa? Karena menurut gue emang ini sih di satu sisi gue nggak tahu ya negeri ini makin semakin flat
apa ya, struktur negara itu semakin flat. Gue nggak tahu apakah ini nggak bikin semakin berantakan atau semakin konkret gitu ya. Gue paham dulu kan karena ibaratnya terlalu hierarkikal gitu kan, maka revisi undang-undang yang sampai 4 kali amandemen itu kan pas zaman reformasi membuat struktur pemerintahan kita jadi terlalu flat gitu ya. Di satu sisi gue masih belum bisa menyimpulkan apakah dibikin totally flat gitu ya. Jadi ibaratnya kan kita melewati tahapan instrumen politis yang bernama GBHN, kita melewati instrumen strategik yang namanya Repelita, kita langsung turun ke instrumen taktis yang sudah sampai mengarahkan mata anggarannya harus ini di RPJMN gitu ya. Dari situ langsung turun taktis menjadi Remstra. Nah maksud gue gini, salah gak sih negeri ini dibuat apa ya, too flat gitu loh di level elit negaranya gitu, yang menyebabkan negeri ini jadi hukum rimba gitu. Siapa yang lebih kuat itu dia yang bisa membeli hukum jadinya kan, akibat terlalu flat tadi. Nggak ngerti gue juga sih gue ya, MK aja bisa dibeli kan nih, padahal katanya MK sendiri pelindung konstitusi. Terlalu flat setelah reformasi negeri ini. Itu gue nggak Gue ngerti Udah itu lah, dan ngerti. banyak yang nggak ngerti itu juga sih pasti. Tapi gue kalau gue juga. boleh Iya, infer ke tempat lain ya, gue mau nanya nih, Make America Great Again itu visi atau misi? itu bullshit sih. Nggak ada pilihannya, visi atau misi. Sejak kapan American Great? Trump terpilih karena banyak orang percaya dengan Make America Great Again. Lihat aja dari situnya dia terpilih kan. So, apakah itu visi atau misi? Ya, menurut gue itu pesimis sih. Karena kalau dia itu optimis, visi harusnya make American excellent sih. Karena maksud gue, great itu kan levelnya di bawah excellent ya. Tapi lebih gampang bilang Make America Great Again untuk stimulus image di kepala orang apa yang mau dicapaikan. Mungkin itu bisa Yes. dibilang misi, membuat Amerika great again. Apa visi yang ada di Branding. kepala sama orang Amerika kebanyakan atau mayoritas itu adalah mungkin Amerika di tahun 70-an atau 80-an yang rumah gede-gede, tiap orang itu bisa punya rumah, hutang nggak sebanyak itu. Plus ada komponen kulturnya juga mungkin yang apa core ethnicity-nya itu lebih, ini kalau Trump ya, lebih kulit putih ya, lebih putih ketimbang yang sangat diverse, bukan cuma di ethnicity tapi di ras, di apa agama atau kultur juga, karena banyak orang, tambah banyak kan orang, nggak tahu gua kalau Trump itu suka bilang itu dalam 10 tahun terakhir itu 10 juta imigran yang datang kan, ada komen itu. Tapi image yang di insight sama itu kan adalah gambaran Amerika tahun segitu, itu visinya kan. And then how Oke. ya Gue bakal ngomong teknis ya. Kalau maksud gue takutnya nanti ini kita jadi kayak perang slogan gitu udah. Maksud gue kalau teknis tuh gini, di semua gue mau negara cari presidensial. ekuivalennya di kita gitu, apa yang bisa Maksudnya gue pengen cari ekivalen. Kayak di Amerika kan ada yang istilahnya bills, di kita RUU. Ada yang namanya X, di sini tuh UU gitu ya. Di Amerika sendiri gitu. Sebetulnya memang ada yang semacam itu. Jadi kayak semacam bills atau level X gitu ya. Yang But itu we're not dipakai talking memang. about that. Kita ngomong tentang Nah, Make America Great. ya, cuma maksud gue gini, uh, technically, secara sistem pemerintahan yang basisnya presidensial, itu ketika sebelum presidennya naik, maka legislatifnya itu wajib memberi yang levelnya itu selevel X atau bills sih, maksudnya selevel bills yang sifatnya itu kayak rencana 5 tahun ke depan itu mau kayak apa. Kan kalau misalnya ini kan ditetapkan dalam level perpres gitu kan ya, atau kalau RPJMD gitu kan, perda gitu. Nah, maksud gue harus ada yang selevel itu, di mana itu tuh sifatnya itu draft yang masih levelnya bills, di mana nanti pada saat presiden naik, presiden punya hak merevisi untuk dirembukan lagi dengan legislatifnya menjadi sebuah X atau sebuah UU. Artinya, kalau misalnya kita berbicara pada tataran RPJMN, artinya RPJMN itu sendiri, koreksi nih kalau ada penonton dari masa depan yang emang orang konstitusi ya, kalau gue salah tolong dikoreksi. Ada yang namanya RPJMN ini, itu diterapkan levelnya itu sebenarnya adalah rancangan undang-undang, di mana saat presiden naik, dia punya hak untuk memberikan ruang revisi, selama bukan revisi yang major, maksudnya memberikan ruang revisi, dia mau masukin visinya di sana, dikunci sebagai visi presiden yang akan diterapkan gitu kan di dalam ruang RPJMN ini, baru setelah itu perpres dikeluarkan untuk mengunci RPJMN yang sudah di-adjust dengan adjustment presiden maunya apa. Itu termasuk konsep MBG itu sendiri. Makanya kan
sebelum Prabowo naik gitu, teman-teman gue di Bappenas itu kemarin, itu sekitar kurang lebih 6 bulan itu tuh mereka tuh kerja keras untuk membuat RPJMN di mana ada mata anggaran tuh memang mengakomodir bahkan bergizi gratis. Kenapa? Ya sebetulnya itu kan tidak boleh seperti itu. Cuma maksud gue DPR Why? dan Bappenas itu kan mencoba mengakomodir presiden yang bakal menang tuh ngomong gini loh. Presiden yang menang tuh ngomong gini. Artinya kita harus akomodir. Kenapa? Begitu Prabowo naik, dia tuh emang kemarin punya berapa bulan untuk merevisi RPJMN ini udah sesuai apa belum sih? Baru dia ACC itu dalam bentuk perpres untuk jadi rencana 5 tahun yang dikunci, yang KPI-nya akan dievaluasi oleh DPR di akhir periode pertama. Kalau dia pertama atau periode terakhir dia kalau dia hanya cuma 1 periode gitu kan. Nah Oke, itu kalau akan menurut gue, dikunci di situ. Itu semua SOP di negara presidensial. Di kita RUU dan UU, kalau misalnya di Amerika itu Bills dan Act, di semua negara presidensial SOP-nya seperti itu. Memang presiden punya ruang revisi, namun de facto-nya di lapangan sebenarnya revisinya sangat sedikit. Kenapa? Karena DPR-nya tuh udah tuh anjir sih ini menang gitu lah. Udahlah gue bikin aja lah daripada gue kerja lagi nanti habis dia naik lebih pusing, mending gue bikin aja udah sesuai gitu dari awal gitu. Oke, ada Ada komentar lagi? premis yang aneh menurut gue, Mil. Iya, Gimana, Coach? itu gue ngomong teknikal ya. Gue ngomong teknikal ya ya. tapi Maksudnya jangan terlalu SOP teknikal. teknikal presidensial. Kalau soalnya kalau MAGA itu cuma slogan, gue nggak tahu programnya Trump itu apa. Masalahnya itu sih udah ya. Karena Mungkin gini, ini gua Obama balikin Kan lagi ya. salah. sekarang Sorry, banyak gua orang gua Ah tarik iya, dulu, gua tarik dulu. iya. Ini kan buku ada 70 moderator Mat. esai yang judulnya beda-beda. Esai loh ini, bukan buku per bab. Jadi artinya ini temanya Kumpulan banyak esai banget. ya. Esai. Jadi kayak kumpulan esai. 70 jumlahnya. Nah, tapi ini kan tema besarnya adalah wahyu yang hilang, negeri yang guncang. Jadi ini kan wahyu ini kan sifatnya sangat-sangat abstrak ya. Kita oke tadi terlalu banyak penjelasan teknis, tapi sangat ya good make sense terkait sekali dengan masalah-masalah teknis tersebut, terkait sekali dengan masalah-masalah narasi-narasi abstrak. Karena wahyu yang hilang yang disebutkan oleh Hokam ini semacam kita udah kehilangan bentuk-bentuk kekuasaan simbolik justru. Atau seperti mempertanyakan ulang apa itu wahyu yang hilang atau kekuatan simbolik kita untuk mempersatukan atau memperbaiki bangsa. Nah ini gue mau narik sebelum kita berakhir ya, mau narik ke semacam kesimpulan atau bukan kesimpulan, semacam klimaks lah, semacam klimaks. Karena tadi gue di awal banget membuka ini dengan isu korupsi. Apapun krasinya atau ismenya, mau demokrasi, otokrasi, apalagi sebutlah yang serba-serba krasi ya, teokrasi, ataupun isme-isme kapitalisme, liberalisme, sosialisme, komunisme, semuanya ke arah welfare state dengan narasi-narasi yang harusnya cukup kuat untuk ngedrive setiap negara, terutama Indonesia, menuju negara yang cukup baik ya. Tapi kan persoalannya bukan di krasi dan isme-isme itu. Dan persoalannya sepertinya bukan di teknis-teknis yang secara metodologis itu bisa digunakan karena isme dan krasinya itu bisa variatif Betul. dan setiap negara pun bisa melakukan perubahan-perubahan sesuai zamannya. Gue akan tarik ini ke isu korupsi karena dimanapun krasi-krasi dan isme itu bercokol, selagi ada korupsi itu akan hancur tetap. Maksud gue korupsi yang buruk ya, korupsi yang sangat buruk. Kalau semua negara ada korupsi, tesisnya ya gue setuju. Tapi tingkat korupsinya udah kritikal. Nah ini yang jadi poin. Apakah narasi ini tidak cukup kuat untuk memberikan sebuah pukulan besar kepada korupsi gitu? Itu poin gue. Make America Great Again. Wahyu, Mungkin nggak dia memukul korupsi di Amerika? Atau misalnya menuju 2045, mungkin nggak dia memukul korupsi di Indonesia? Nah itu, ini lebih ini ya. Kita akan membicarakan lebih filosofis ya, karena narasi yang di Hokam ini angkat sebetulnya. well, ketika ketangkap korupsi kan juga pakai wahyu-wahyuan. Semua orang yang lagi ketangkap korupsi, semua yang ketangkap korupsi tiba-tiba berjilbab, pakai kopiah, atau kalau yang Kristen pegang rosario kemana-mana. Jadi ya sebenarnya gini,
kan kalau premisnya Ong Hap itu kan karena ada wahyu yang hilang, ya negara ini semakin tertata gitu. Terguncang. Jadi Iya. gue nggak tahu ya, mungkin tadi gue tangkapnya gitu ya. Jadi legitimasi yang sifatnya wahyuiyah itu hilang sehingga akhirnya negeri ini jadi terguncang gitu. Padahal kan enggak, kita kita masih bermain di level yang sama dengan bahasa yang berbeda gitu. Apa namanya? Nah, jadi s- kita sebenarnya gini, mestinya wahyunya hilang, harusnya negaranya makin stabil gitu. Nah, oke, lanjut. Orang udah Wahyunya nggak kan nggak bicara lagi. hilang-hilang. Wahyu itu Nggak, kan legacy cara berpikir tentang cara pemimpin. ya itu yang dari zaman Firaun kan juga begitu kan tadi gue buka di awal gitu ya. Ini kalau masalah korupsi menurut gue, eh ya gue nggak terlalu setuju, tapi ada buku apa waktu itu kita bahas yang sama Mas Hanung itu. eh Kebetulan kan Fadlizon juga baru ngomong gini apa namanya, Fadlizon atau siapa gitu gue lupa, ngomong bahwa korupsi itu kemungkinan besar Fadlizon lah. Korupsi itu dibutuhkan or something like that lah. Sorry nih kalau salah quote ya, tapi sempat ribut waktu itu. Terus Hmm. gue ada di satu WhatsApp grup yang wah langsung wah masa menteri ngomongnya begitu. Terus gue bilang gitu, kemungkinan bukan itu bukan pendapat pribadi dia. Dia sedang mengquote buku. Terus gue kirimin tuh link buku apa link diskusi kita tentang Hmm. tentang bukunya Mas Hanung. Diem tuh isu itu seru juga kan, artinya gini loh. Ada satu, gue lupa bukunya apa Mil waktu itu Mil, mungkin lo masih inget. Oh, gue lupa juga sih, gak keingetan. Ya ada satu buku kan isu Gue ingat Mas dibahas Hanung. di dalam buku itu kan dibahas bahwa korupsi adalah sebagai satu ekses pembangunan yang melancarkan, kalau gue nggak salah kurang lebih itu ya. Iya jadi selama masih ada pembangunan menurut buku itu Pelumas. korupsi akan selalu Pelumas pembangunan. ya pelumas ya. Pelumas. Ya pelumas, selama masih ada pembangunan korupsi pasti masih akan ada gitu loh. Artinya Masalahnya korupsi tidak tinggal serta-merta sebenarnya menjadi musuhnya dari negara ya. Musuh Padahal lah. korupsi itu Enggak. Gua ada extraordinary crime loh. gua Korupsi Audience, itu. wey. ekstra. Gua ada Sorry. Gue Hmm. bisa bilang ya, secara fakta dan secara ayat Quran, Rasulullah pun korupsi. waduh Astagfirullah. Oke. Nih, Lanjut. ayatnya apa? Penutup Al-Isra dan penutup Al-Kahfi. Dua surat itu sebelahan. Premisnya apa? Kalau di penutup Al-Isra, hal kunta illa basyarur rasulah. Di Al-Kahfi penutupnya adalah kul inna ma'ana basyarum mislukum yuha. Sesungguhnya aku hanyalah manusia seperti engkau yang kebetulan aku dapat wahyu. Di Al-Ahzab ditambahin tuh ada juga penutup Al-Ahzab. Innahu kana zuluman jahulan. Maka dari itu aku juga korupsi dan zolim. Maka dari itu Rasulullah itulah yang menjadi dasar kenapa Rasulullah itu beristighfar 100 kali setiap hari dan membayar zakat serta sedekah. Karena Rasulullah yang sudah suci itu aja, itu tuh kalau kata Allah dan kata Rasul adalah aku ini juga zolim dan korup. I Quran disagree. yang ngomong. Hmm. Ya sudah diselidiki sama Quran udah kalau kayak gitu. Cuma maksud gue gini, maksudnya apa ya? Sebenarnya dari situ kan kalau kita mengambil pelajaran dari sudut pandang teologis Islam ya. Ya. Secara esoteris kan manusia itu pada dasarnya memang korup dan zolim. Maka dari itu sebenarnya manusia itu jangan fokus untuk membuat tidak korup, tidak zolim. Manusia itu justru fokus adalah kepada penebusan kezoliman dan penebusan korupnya. Penebusan korupnya itu dengan zakat, infak, sedekah, dan penebusan zolimnya itu dengan istighfar. Tapi ada Maksudnya secara filosofis ya. semacam ini loh. Jadi semacam kecacatan struktural kalau begitu cara berpikirnya. Kemiskinan tetap terpelihara karena dia harus dikasih terus. Dan korupsi akan terus berjalan untuk menciptakan orang-orang kaya yang selalu beribadah dan meminta maaf kepada Tuhannya, dan orang kaya tersebut akan memberikan, jadi sifatnya karitatif antara orang kaya dan budak-budak yang miskin gitu. Oh. Nah, kalau ini gue jawab secara teologis. Justru gini, janji Allah adalah gini, Tuhan itu secara Islam ya, menjanjikan bahwa adanya orang miskin itu wajib. Karena begitu dunia ini gak ada orang miskin, dipastikan saat itu juga kiamat. kiamat. Artinya mission
umat manusia itu telah selesai gitu. Oke. Artinya sebenarnya gini sih, kalau memang kita pengen mengentaskan kemiskinan, artinya kita berpesta menyambut kiamat gitu sih. Nah, ini kontroversi juga gue ya. Tapi Jadi kan bisa masuk bercanda surga sebenarnya juga bukan berarti Mil. ya, nggak usah nunggu Heeh. lama-lama. sebenarnya bukan Begitu. ada orang miskin Udah itu Lan, ada gimana udah terus, Lan? tapi sebenarnya bukan orang miskin itu ada terus, orang menderita itu akan ada terus di eh, Brunei atau di Kuwait. Ada nggak orang miskin yang dengan standar kita? Nggak ada juga, tapi ada orang yang menderita ada terus, karena penderitaan itu, suffering itu ya bakal selalu ada. Utopianisme yang bilang nggak ada orang yang nggak menderita itu ya ngaco. Tapi ini kita di luar konteks kita. Gua nggak percaya kalau Gua rasa, Rasulullah itu korupsi, Rasulullah SAW. ya, Amin, gue paling juga jujur enggak. dan Cuma maksud gue, nah, iya. Coba, cuman perspektif gue tentang korupsi, gue takut sih ngomong ini karena susah, takut gue untuk disalah mengertikan. Menurut gue korupsi itu masalah yang serius, tapi sebenarnya nggak susah. Maksudnya nggak complicated cara untuk membantainya. Dan cepat sekali kalau memang mau dibantai. Cuman kita itu belum siap, dan ini kan berhubungan sama masalah kultur juga. Kalau Ong Hok Ham bilang itu korupsi itu dilatih bertahun-tahun, ratusan tahun, karena struktur kekuasaan Jawa itu kan yang bupati atau yang menguasai daerah itu nggak digaji, tapi disuruh untuk mengambil upeti dari daerahnya kan. Itu ratusan tahun loh, kita baru mereka 80 tahun kan. Nah, turun-temurun itu value embedded di dalam cara kita mengerjakan sesuatu, cara priai atau birokrat dalam mengurus sesuatu itu. Kita bilang-bilang kalau kita benci korupsi, ya memang harus benci korupsi. Gua yakin banget korupsi itu adalah sama dengan pengkhianatan atas kepercayaan orang atau kepercayaan publik. Itu pengkhianatan ya. Orang khianat itu sangat harus untuk dibenci banget. Cuman kalau misalnya ada kesempatan untuk bisa pakai orang dalam, misalnya mau mengedepankan satu agenda, culturally kita pakai orang dalam, itu juga cikal bakal korupsi juga kan. Banyak Nepotisme lagi dan itu. korupsi ya. Dan itu kan bagian dari kultur kita gitu. Kalau itu ada di kultur, Ong Hok Kam picturing that is in our culture kan. Jadi harus disiapkan struktur untuk bisa membuat itu hilang dalam waktu cepat. Kalau misalnya nih UU perampasan aset atau hukuman mati itu ditelurkan sama parlemen, legislator, terus diterapkan, itu mungkin hitungan bulan, paling lama hitungan tahun, itu bakal langsung drop drastis itu korupsi di kita kan. Tapi kan kita nggak siap juga infrastruktur untuk membantainya itu. Terus gimana caranya orang bisa benar-benar arif dan bijaksana dalam evaluasi ini itu kegiatannya korup atau enggak. Kita itu gede banget negaranya kan. Mungkin belum siap juga. Terus kalau misalnya dihajar membabi buta segitu aja, gue takutnya banyak orang nggak mau mengerjakan hal yang mungkin bukan intentionally corrupt, tapi ada faktor di situ dia bertransaksi yang dia bisa bikin dia kayak bisa bikin dapat benefit profit dari situ, kayak mungkin yang paling baru itu kan hangat itu Tom Lembong gitu kan. Jadi kita itu mungkin secara sekitarnya, secara struktur untuk membuat investigasi, mau prosecute orang korupsi, mau menyelidiki, itu kita belum siap, belum cukup pintar, belum cukup advance itu untuk bisa punya kepercayaan diri kalau kita nggak akan salah analisis, salah investigasi gitu. Terus kalau misalnya hukuman mati kan kita harus yakin banget dulu nih. Terus di sisi lain, dengan konteks yang ada sekarang, siapa anggota DPR, siapa orang mayoritas yang menggerakkan perekonomian untuk di jalan seperti itu, kalau itu dijalankan secara belak-belakan sekarang, gimana caranya gitu? Nggak kita aja masih pakai orang dalam kalau mau mengedepankan agenda nih, tetangga aja masih pakai orang dalam. Tapi kalau dibikin hukuman mati kayak di Cina itu, speed, pace dari orang Cina itu memberantas korupsi yang cepet banget kan. Tapi kan dilihat step by stepnya itu bukan kayak overnight dia langsung kerjakan itu, tapi sedikit-sedikit dibangun, disiapkan, pas sudah siap nih bantai ya. Pasti akan ada salah-salah juga, tapi ya memang ada kesengajaan untuk membuat supaya ini kita sampai titik ini kita tolerir nih, tapi habis itu kita babat.
babat habis. Oke. Cina Nah, sama Indonesia cuma itu gue mau bilang gini beda ya. Poinnya 30 adalah tahun loh. korupsi itu gampang, nggak terlalu rumit mikir-mikirinnya sebenarnya. Maksud gue gini, Untuk kalau kita bisa ngomongin Cina, menyelesaikan korupsi, presiden Indonesia kayaknya harus orang Batak. enggak sih, Nggak maksud gue bisa di juga US sekarang, bisa. Coach. Gimana caranya? Nggak, Kan tadi kenapa? struktur itu Gini belum ya, siap. tadi begini. Tadi kan premisnya Jawa ini yang yang secara ratusan tahun dibiasakan oleh pemerintah Belanda. Lu jadi raja, terus lu jadi bupati dan lain-lain, terus lu nggak gue bayar, tapi lu ambil dari mengutip upeti gitu ya. Nah, kalau konsep ke masyarakat di Batak gitu, di Batak itu satu marga itu satu huta. Jadi marga gua nih Nababan, dulu tuh ada satu hutan namanya Hutan Nababan, ya. Di Hutan Nababan itu itu satu desa yang dipimpin oleh seseorang bermarga Nababan. Setiap orang yang datang ke situ, dia akan menjadi gini. Jadi seluruh huta itu bekerja bersama mengelola kekayaan di sekitarnya. Jadi ketika ada orang datang mau bermukim, dia itu kayak ngelamar pekerjaan. Ya, lo keahliannya apa ini segala. Oh, keahliannya dibutuhkan. Oke, kita boleh di sini dikasih tempat di sini, nanti tugas lo begini begitu dan lain-lain. Jadi pada konsep kerajaan di Batak pada waktu itu, ya, nggak ada tuh istilahnya upeti. Kita melakukan semua untuk kebersamaan gitu. Sampai pada level raja jadi habis huta tuh sekumpulan berapa huta, ada satu lagi gue lupa namanya, terus baru kerajaan. Nah, pada level raja itu juga nggak ada konsep upeti itu. Tapi bahwa semua bekerja untuk kemakmuran bersama gitu. Nah, itu ininya. Nah, yang menarik Koperasi nih, kan gua mau prinsipnya menarik, begitu, Coach. Korupsi juga orang di koperasi. Iya. Nah, gue mau ngangkat satu hal juga. Somehow, Nggak, begini. asal ada Gini, power, taruh. Yang orang mau gua bisa angkat begini. abusive to power. Gini, Di yang mau zaman gua dulu angkat upeti gini. itu tidak korupsi loh. Upeti itu bukan kejahatan Apaan? di zaman Bukan dulu. gitu. Enggak, isunya begini. Sebelum Belanda datang, ya, sebelum penjajah datang, kan udah ada raja, udah ada bupati. Bagaimana mereka hidup? Apakah mereka hidup melalui upeti? Kan itu gua nggak tahu Iya. jawabannya apa gitu. Kan yang lo Iya. ungkapkan itu udah bahwa ini upeti itu karena kita di sejarah kita dijajah Belanda, terus di Ongkohan ditulis seperti itu gitu ya. Padahal sebelum mereka datang, kalau kita refer, gue yakin sih sebenarnya ke wisdomnya orang Batak belum tentu milik tunggal orang Batak aja gitu. Tapi di tempat lain juga begitu. Bahwa pada zaman dulu di Nusantara ini, bagaimana sebuah kerajaan hidup itu bukan karena upeti, gue yakin. Nggak tahu. Karena upeti. Upeti, Gimana gua cara kayak Louis Coach. XIV, Louis XVI di Prancis hidup? Sistem kerajaan gua itu bicara di semuanya Indonesia. saling berbagi kekayaan dengan bukan pajak sistemnya. Upeti, pajak itu ditiupkan kepada rakyat. Upeti itu dari kerajaan satelit kepada kerajaan pusat. Begitu Coach Jaha konsepnya. Dan Ratu upeti bukan Wilhelmina. tindak kejahatan ya. Bukan Bukan tindak kejahatan upeti itu. kalau di ini ya, di budaya Batak ya. Jadi sekumpulan huta bikin gue lupa namanya, yang mengikat mereka adalah pasar. Ya, mereka bertukar kemakmuran itu di pasar. Betul. Ya, Gue sempat mereka baca bertukar sejarah kemakmuran itu Batak di itu lebih pasar. egaliter Coach Jaha. Betul. Lebih egaliter ya. Jadi makanya presiden itu harus orang Batak. Pilihlah Jaha Nababan jadi presiden. Tapi ada manajer, ada pengurus, punya power, dia tetap bisa korupsi kalau misalnya dia niat korupsi. Korupsi itu kan asal lu punya power, lu mau abuse itu power, itu udah korupsi namanya kan. Sebenarnya dimanapun mau kita ngomong di Batak, di Norwegia sekarang itu, kalau orang mau korupsi, bisa korupsi. Tapi di Cina pun bisa korupsi. Tapi harusnya cost untuk mengerjakan itu kalau ketangkap berat banget. Kalau misalnya diterapkan apapun sistemnya, kan di Cina itu totalitarianisme ya. Di tempat lain malah, di Amerika malah kalau korupsi nggak dihukum mati gitu. Kalau misalnya dibuat aja itu perampasan aset atau hukuman mati atau kedua-duanya kombinasi,
Gua yakin banget itu dalam waktu nggak lama itu habis itu korupsinya. Cuman gue juga bisa memahami itu kalau overnight diterapkan, will it work? I don't think so. Kita belum siap. Bisa-bisa kita menghukum mati orang yang nggak korup besok. Sebenarnya bisa dikondisikan dia korup karena kita belum cukup Nah ini sophisticated sistemnya, orangnya, gue nggak setuju udah. skillnya, pengadilan, hakim, jaksa untuk bisa itu. Kalau gue itu nggak setuju. Itu ada istilahnya revolusi ya. Walaupun revolusi tidak menjamin sebuah negara itu menjadi lebih baik. Tetapi kalau tidak dilakukan secara drastis dan konsekuensinya adalah kelaparan dan kematian banyak orang untuk sebuah sistem yang lebih baik, yaitu artinya kan ada transformasi secara mental kolektif kebangsaan, ada transformasi sistem yang sifatnya massal dan itu akan mengorbankan banyak pejabat, banyak tokoh-tokoh dan mungkin juga ada sistem secara sistemik menyebabkan kita kelaparan besar-besaran. Tapi kalau ternyata itu bisa melompati sebuah kalau revolusi kan pasti tujuannya adalah melompati menjadi bangsa yang lebih maju ya. Ya kenapa tidak gitu? Kalau kita bandingkan Singapura Karena yang nggak lebih kecil lah. bisa, Bang. Kenapa tidak bisa? Kan Pernah Cina nonton juga film KKN 2012-2020 nggak? belum pernah. Itu tentang KKN KKN, Desa Penari. tentang korupsi di desa kan? Iya. Ada film KKN. Itu Kalau Di desa begitu kan, KKN alasannya, Desa Penari dong. kalau begitu alasannya, Cina tidak akan pernah menjadi Cina yang sekarang. Dia akan tetap menjadi Cina yang koruptif dan exactly feodalistik. itu poin Koruptif gua. tapi solutif. Cina yang hukuman mati itu kapan mulainya coba? Waktu Atau Jepang. income per kapita, waktu perusahaan-perusahaan yang dia maksudnya kapan mulainya? It's not waktu Deng Xiaoping membuka Cina tahun 1979. Iya. It's not. Bukannya dari Mao Zedong ya? Mao Zedong. Mana? Enggak lah. Mao Zedong lebih akomodir sebetulnya. Deng Xiaoping yang agak Enggak, baru tegas belakangan. dan keras. Maksudnya baru hitungannya 10-20 tahun belakangan. Ya, tapi kan memang ada satu fase Yes. yang begitu besar ya. Great Leap itu kan tidak mungkin kan dilakukan tanpa ada pengorbanan, konsekuensi besar dan lain-lainnya. Itu manis diomongin, susah diterapkan. Coba, Memang, kalau misalnya memang. kita nggak punya investigator yang cukup canggih untuk menilai ini korup apa enggak. Kalau hukumannya hukuman mati, kita bisa membunuh orang yang sebenarnya nggak korup kan. Betul sekali. Konsekuensi dari sebuah revolusi besar. Lebih, ada juga idiom atau ada juga pepatahnya, atau bukan pepatah lah, lebih baik membebaskan satu orang salah daripada menghukum 1000 orang. Ya, gitu ya. Ada nggak sih? Lebih baik membebaskan satu orang salah daripada menghukum 1000 orang yang nggak salah. Belum pernah dengar gue itu. Atau lebih baik membebaskan 1000 orang salah daripada menghukum satu orang yang nggak salah gitu. Terbalik deh. Lebih baik menghukum satu orang salah. Anyway. Oke. Bukan lah. Poinnya adalah Ah. merenggut hak dari orang yang harusnya menjalankan hak hidup itu. Itu tuh cardinal sin banget gitu. Karena itu udah against humanity kan, against kemanusiaan. Kecuali kita hakul yakin 100% dia memang iya seperti itu. Dan korupsi itu sophisticated zaman sekarang. Tapi kalau misalnya kita udah pede, paling nggak 100%, tapi udah punyalah struktur, kemampuan, kecanggihan untuk mendeteksi. Karena digital semua ini kan untuk arah ke sini juga. Menurut gue sih akan ada waktunya kalau itu diterapkan, cepat kita memberantasnya. Cepet banget. Oke. Tapi kalau diberantas balik lagi, sekarang gue kebayang itu. kalau misalnya seorang Rumit ya. presidennya sangat mengedepankan meritokrasi. Artinya sistem pendidikan, struktur, undang-undang semuanya akan dibuat mengarah ke arah sana gitu ya, profesionalisme. Apakah itu mungkin terjadi? Korupsi akan semakin berkurang secara drastis. Kita Mungkin. tidak perlu revolusi besar-besaran dan terlalu berdarah gitu. Nggak berarti nggak juga untuk
ekstrim atau yang agak revolusioner sikapnya, tapi itu butuh waktu sih. Oke. Karena gue seperti melihat 80 tahun kita seperti jalan di tempat ini. Secara revolusi kognisi ya. Seperti jalan di tempat. Kita memahami korupsi itu tidak Kalau jauh revolusi beda kognisi itu kan mau diadres sama MBG, makan siang gratis. Oke. Makan bergizi Sebenarnya gratis. apa? Itu evolusi lah, bukan revolusi menurut gua lah. Kalau itu. Gimana cara merevolusi kognisi? Dikasih neuralin di otak. Sebenarnya ya, yang kalau kita mau ngelihat yang berhasil itu sebenarnya Lee Kuan Yew. Jadi masalah korupsi ya. Jadi Berapa even dibanding dekade? Cina. Itu kan sebenarnya makanya gue bilang itu satu lama, di tangan proses satu orang yang panjang. Nah, cuma gini deh, Lee Kuan Yew itu memang kan satu prosesnya lama, itu nggak sebentar. Cuma kan kita ngelihat udah berhasilnya. Yang Lee Kuan Yew bangun itu kan sebenarnya kan transparansi sistem yang dicontohkan dengan Temasek Holdings itu sebagai best practice transparansinya. Dan artinya nanti gini, jadi sebetulnya menurut gua yang Singapura tuh nggak pernah memberantas korupsi. Korupsi itu selalu ada, hanya saja karena sistemnya itu dibuat transparansi dan ada best practice-nya, itu yang membuat mereka tuh bisa maju relatif lebih cepat, bahkan lebih cepat dari Cina. Kalau aja skala mereka besar, mereka mungkin udah negara nomor 1 di dunia. Jadi Lee Kuan Yew itu agak gila dalam menerapkan transparansi. Artinya lo boleh korupsi, cuma lo akan ketahuan sama semua orang gitu. Ketika belum ada resource menindak, maka resource itu dijadikan efek jerak beberapa aja yang ditindak gitu kan. Cuma maksud gue, di Singapura tuh kita ngeludah di pinggir jalan aja bisa ketahuan dan didenda, kok dendanya nyampe ke rumah kan. Maksudnya artinya kan emang transparansi dan surveillance-nya itu yang memang benar-benar luar biasa gila gitu loh. Artinya itu kan juga mirip sama dengan di agama Islam kan gitu. Maksudnya kayak satu-satunya cara mencegah korupsi itu adalah ya dengan audit. Artinya gini, silahkan lo korupsi, cuma lo kan ketahuan gitu. Nah, karena pada dasarnya kan orang akan selalu jahat, orang akan selalu mencari celah, namanya manusia emang kayak gitu. Jadi menurut gue sih negara yang emang paling rendah korupsinya itu pada dasarnya bukan negara yang orangnya tuh nggak korupsi. Orang Singapura ke Indonesia juga korupsi, gue yakin ya. Cuma memang negara yang memang transparan. Gue yakin orang Indonesia kalau ke Singapura akan nggak korupsi. Kenapa? Ya karena ketahuan gitu loh. Oke. Poin-poin baik. Nah, jadi Poin ketika bagus sih menurut gue gua. sih ujungnya sih akuntabilitas sistem. Ya. Nggak bisa, maksudnya nggak Itu bisa sama dengan kayak X pertanyaan cuma gua tadi ke bunuh Udalan. orang mati gitu. Nggak bisa. Betul. Itu tadi pertanyaan gue ke Udalan juga. Ya, Sepertinya transparansi gimana sih sih. yang harus kita kedepankan? Sekarang gimana kalau kita Transparansi sih rame-rame penting. nanya ke Bang Tovan? Kayaknya waktunya udah mau habis ini. Iya ya. Kelamaan kita. Hebat. Kok kelamaan? Seru loh. Ini kita Iya, ngomongin bangsa Nanti yang bisa umur sambung 8 lagi. tahun. Gua Perjuangan Nah, meluangkan waktu 2 jam 3 jam ngomongin bangsa itu sedikit demi ngomongnya milihnya anekdotal sekali, Emil. Lee Kuan Yew. Robert Mugabe nggak disebutin. Iya, itu raja apa? Raja Kalau Brunei. transparansi ya pastilah. Raja Brunei itu terus negaranya sukses juga. It's not only about the Tapi nggak pernah di-highlight Mugabe, tuh tapi sebagai kalau negara sukses. transparansi emang iya harus ada. Ya, ini apa namanya tadi gue balik lagi ya. Kenapa wahyu? Balik lagi wahyu kan selalu diturunkan dari langit untuk sebuah kebaikan semua manusia ya harusnya. Jadi tidak harus ada yang miskin. Karena kalau ada yang miskin berarti wahyu itu belum bekerja dengan baik gitu kan. Apapun bentuknya, mau dia sifatnya apa namanya? Jadi agama atau sifatnya wahyu yang diturunkan kepada raja-raja yang sifatnya tradisional gitu. Tetapi itu tentunya tujuannya sangat baik, gue yakin. Selagi masih ada kemiskinan, di situ wahyu belum mengalami satu fase yang harusnya itu menjadi tujuan awalnya dia diturunkan dari langit. Nah, tapi kan begini, balik lagi, korupsi ini kan merusak tatanan ya. Mau negara apapun sistemnya, klasi dan ismenya, kalau ada korupsi dia akan merusak tatanan yang otomatis akan membuat manusianya menderita di dalam. Gue nggak coba untuk mengulang lagi kita supaya muter-muter ke ini yang apa, balik lagi ke perdebatan yang sebelum-sebelumnya. Tetapi gue lebih ke korupsi tadi kita sudah sampai korupsi itu ternyata tidak harus dihilangkan, tetapi sistem kita yang diperbaiki sehingga tidak ada peluang-peluang kejahatan lainnya.
Gitu kan ya Gus ya? Nah, kan Anggaplah salah ini. tiga Siapa tiga yang bilang nggak harus extraordinary. dihilangkan? Hah? Hah? Kenapa? Harus dihilangkan lah. Enggak, pola Maksudnya pikirnya harus dirubah. Pola pikirnya diperangi. dirubah. Kalau ada meritokrasi yang lebih baik, sistemnya akuntabel, semua bisa merasakan apa namanya pendidikan dan kelayakan untuk bekerja dengan lebih baik. Buat apa harus korupsi? Itu kan? Sistem itu yang mau kita tuju. Korupsi itu kan cuma bisa direduksi menurut gua, dihilangkan enggak. Ya. Kita bisa sambung lain hari nggak? Gua agak, misalnya nggak pas juga kalau disambung di pas pembahasan buku Ong Iya. Okham. Tapi kalau ngomong meritokrasi, for the sake of meritokrasi talk, itu yang jadi panutan di kita, atau itu yang jadi arahan di kita 100% gitu, gue juga nggak setuju. Karena ada kesenjangan Betul. sosial juga gitu. I mean, mungkin di antara keluarga lo bisa lihat kan siapa yang bisa dapat pendidikan bagus, siapa yang nggak dapat pendidikan bagus, dan kenapa dia dapat pendidikan bagus, kenapa yang satu nggak dapat pendidikan bagus, misalnya di keluarga famili jauh gitu. Nah itu kan juga apa nggak bisa pakai urusan meritokrasi aja gitu. Ya tapi di lain kali lah itu ya. Meritokrasi sih sure, itu sesuatu yang harus kita kejar. Kayak Lee Kuan Yew kan dia pro membuat pemerintahan yang meritokratik gitu ya. Cuma Ya, kalau ini akan ada sambungannya nih. dilihat buat gua. prakteknya, dia juga nggak semata-mata menerapkan meritokrasi itu, dicampurin orang India, Cina sama Melayunya, harus ada komposisi yang ini. Kalau pure on meritokrasi ya mungkin nggak seperti itu. Karena kan memang ada juga benefit yang didapat sama orang-orang yang latar belakangnya turun-temurun lebih kaya atau itu semacam. Tapi nanti dengan lah lain kali prasyarat lah. ini ya, mungkin dengan prasyarat Pasti ada. bahasanya Soalnya kan berbeda. nextnya nanti akhir tahun kita akan ngomong tentang politik jatah preman, which is kan tema yang sama, priai dan jagoan gitu. Iya, itu lebih spesifik. Iya, Coach. itu menarik. Lebih spesifik. Tapi kalau Ong Oke lah. Okham ini memang sangat general Ini sih. hampir 2 jam. Ternyata sangat general banget. Jadi kita sebetulnya punya fleksibilitas ngebahas kemana-mana. Tapi ya karena waktunya sudah mau habis. Sebentar. Kenapa dibilang general sih? Enggak sih. Ini esainya Okham banyak ini banget. tuh dia nulis Okham itu nulis artikel hal-hal yang mungkin dianggapnya remeh-temeh, tapi kita tuh nangkap sesuatu tentang culture, tentang sesuatu yang orang lain yang bikin buku besar itu susah meng-highlight gitu. Justru yang apa ya, sejarawan publik mungkin judulnya ya, bukan sejarawan. Dia dosen di UI, kalau misalnya dia bikin buku besar, buku yang konseptual kayak Gun, Jumps, and Steel, mungkin tuh buku. Tapi Okham nggak gitu, dia bikin artikel, tulis di Tempo, tulis di Kompas. Betul. Jadi tiap ada dipikir, dikeluarin. Jadi lebih ini, dan dianggap remeh-temeh, tapi he did his work. Dia PhD-nya dari Amerika loh. Enggak, gue nggak bilang. Kalau seandainya gue nggak bilang remeh-temeh, ini terlalu luas bahasannya. Jadi kita punya fleksibilitas untuk membahas. Karena gini, sama kayak kumpulan catatan pinggir. Catatan pinggir kan punya pembahasan yang luas. Kalau kita bahas catatan pinggirnya Gunawan Muhammad, ngebahas tentang korupsi. Nggak cuma korupsi yang dibahas, ngomongin juga budaya, kerajaan, dan lain-lain gitu. Kalau itu setuju. Nah, Brit kemarin terlalu spesifik. Gue mau nanya sama Bang Tovan. Apa itu? Bang, iya. Itu kan buku Wahyu yang Hilang ini ditulis oleh seorang beretnis Cina gitu ya. Maka yang dia bahas adalah dibahas ada di situ tentang perannya etnis Cina selama dalam sejarah gitu. Dan mungkin juga bisa jadi upaya pembelaan dia sebagai etnis Cina terhadap bagaimana etnis Cina dipojokkan pada saat itu. No, I don't think so. I think that's not the focus of his study. Fokus studinya bukan itu. Dia kan tadi kan yang lo bilang kan bahwa karena dia pendatang akhirnya disuruh lo kerjanya gini ya, tapi nggak boleh masuk politik dan lain-lain gitu. Itu gambaran dia tentang kenapa ada komunitas Tionghoa di Indonesia.
Nah, sementara tadi dibuka oleh Bang Tovan bahwa udah nggak bisa dibilang Cina itu etnis pendatang karena mereka sudah ratusan tahun di sini, gitu kan? Ya, dan datang beberapa gelombang. Ini Gitu kan Bang banyak nih Tovan? kalau di gue Iya. inget Dan percakapan gue sama almarhum bokap gue ya. Hmm. Bokap gue itu termasuk yang bisa dibilang pro sama Pak Harto dalam konteks dia membawa Indonesia di zaman Orde Baru ya. Dan percaya, dan mungkin ada benarnya dengan wahyu lah kalau disebut itu, kalau Pak Harto itu yang bawa Indonesia keluar dari komunisme kan. Nah, tadi gue bilang love and hate relationship. Gue inget tuh dulu banget gue pernah ngomong sama bokap gue. Kan ada tulisan Ong Hokam tentang gimana depresinya dia melihat kondisi Indonesia sesudah tahun 65 karena banyak, obviously gue nggak inget exactly detailnya, tapi banyak pembunuhan, banyak yang dibantai di Jawa, terutama Jawa Timur. Dia itu basisnya di Madiun atau di mana ya? Jawa Timur. Dia sangat depresi. Dan dia nggak tahu dia mengkorelasikan atau gimana, tapi dia picturing sebelum 65 itu, 63, 64 itu, ada sesuatu yang berkaitan sama natural occurrences, kejadian alam. Kita tuh waktu itu ada kekeringan, ada wabah lama. Jadi cukup depresi itu petani atau kalangan agraria di kita menjelang 65 itu. Dia nggak directly link itu penyebabnya ya, karena pasti ada komponen-komponen di dalam TNI, dalam angkatan dulu. Tapi ini yang gue waktu itu sempat diskusi sama almarhum bokap gue. Bokap gue tuh nggak setuju sama itunya, katanya Hokam tuh terjebak dalam pembicaraan tentang itu, jadi nggak bener lah itu, kata bokap gue yang Oh gitu. Oke. dikedepankan sama Hokam. Iya, ada cerita tentang itu. Di kota itu ada apa sih namanya, wabah kutu apa gitu. Jadi menjelang tahun 65 itu ada fenomena lain tuh yang di kita itu secara alamiahnya berat. Ong Hokam itu membawa itu, dan dia menulis itu setelah dia dari tahun 65 ngelihat setelah 1 Oktober 1965 itu kan banyak kejadian yang sangat mengerikan, dan menurut tulisan dia ya, kan dia pergi ke daerah-daerah itu, dan dia depresi jadinya, kayak depresi banget lah, sedih berkepanjangan melihat banyak korban itu sih. Boleh nggak kita sambung di hari lain? Udah jam 8 udah dipanggil nih gua. Boleh. Boleh, Ya, kalau itu gitu ya, kita lu menyelamatkan. ketemu Gue pengen nanya sama Bang Tovan tadi itu. kan udah 2 jam, Iya, Coach. waktunya kita ketemu offline berarti. Iya, bisa. Offline. Iya, Oke. ketemu offline lengkap berempat berarti. Waktunya Buset, udah. gua Kita tunggulah ingat Coach Jaha mau memori-memori. datang ke Bandung. Ternyata bisa digali ya. Oh, jadi kita mau sambung Bokap atau gue itu mau kita off kan yang ini banget. untuk buku ini? Off dulu deh, nantilah kita Ini sambung bakal lagi jadi ya. 4 Nanti jam kan ya? politik jatah preman nyambung itu. Ya Iya. bisa sih, karena Ong Hokam Oke. terlalu luas ininya. Oke. Kalau gitu gue akan Ya, kasih banyak yang dia kesimpulan tulis. karena kita akan nyambung. Mudah-mudahan buku ini Nggak ada kesimpulan ah. ya nggak ada kesimpulan kata gue. Karena buku ini akan nyambung. Tapi kalaupun nanti ada edisi sambungannya, tetap nggak ada kesimpulan gitu loh. Oke ya teman-teman, kita stop. Silahkan simpulkan sendiri. Mungkin tadi ada Kita tutup. statement yang keren-keren, silakan simpulin sendiri. Oke. Bye-bye. Merdeka. Bye everyone. Maaf kalau ada salah-salah. Oke, maaf kalau ada salah-salah dan emang pasti salah.